Salam hangat bagi para pembaca sekalian. Saya dipecat oleh perusahaan. Pihak HRD bertanya apakah saya memiliki permintaan. Saya tersenyum dan berkata, panggilkan ketua dewan direksi untuk turun langsung dan mengurus prosedur. Pemecatan saya dipecat pada suatu pagi di mana di luar sana langit Jakarta sedang diguyur hujan gerimis. Jenis hujan yang tidak terlalu deras hingga membuat orang harus berlarian, tetapi cukup awet untuk membuat hati terasa dingin. Ketika Pak Kusuma, manajer penjualan, meletakkan surat keputusan pemutusan hubungan kerja di atas meja saya, seluruh ruang kantor tiba-tiba menjadi hening. Seketika, dia menatap saya dengan tatapan dingin, suaranya datar seperti sedang membaca pengumuman yang tidak ada hubungannya dengan nyawa manusia. Bima, bereskan barang-barangmu. Perusahaan tidak membutuhkan karyawan yang merugikan kepentingan bersama sepertimu lagi. Saya mendongak menatapnya, lalu menatap secari kertas berstempel merah dari Nusantara Jaya Group yang tergeletak di depan saya. 3 bulan lalu, saya melangkah ke tempat ini dengan sebuah harapan yang tidak diketahui siapapun. Saya datang bekerja tidak hanya untuk mencari gaji, saya datang ke sini untuk mencari seseorang. Seseorang yang selama 19 tahun ini hanya berani saya panggil, lirih di malam-malam panjang dengan sebutan, Ibu. Namun saat itu, di depan semua orang, saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya berdiri perlahan, mengangkat tangan untuk merapikan kerah kemeja yang sedikit, kusut setelah pagi yang menegangkan, lalu tersenyum tipis. Mungkin senyuman, itulah yang membuat Pak Kusuma jengkel. Dia mengerutkan kening, mengetuk meja, dan melanjutkan, pihak HRD sedang menunggumu untuk mengurus prosedur pengunduran diri. Kalau ada permintaan, sampaikan saja, jangan membuang waktu. Perusahaan, saya menatapnya cukup lama. Dalam sorot matanya, tidak ada sedikit pun keraguan, juga tidak ada rasa kasihan pada seorang karyawan yang pernah begadang hingga jam 2 atau 3 pagi demi menyelesaikan rencana bisnis yang justru dia bawa untuk dilaporkan kepada jajaran direksi. Saya tahu saya dijebak. Saya juga tahu bahwa jika saat ini saya berteriak bahwa saya tidak bersalah, bahwa saya tidak pernah membocorkan strategi bisnis perusahaan, maka semua tatapan di sekitar hanya akan melihat saya seperti orang menyedihkan yang sedang meronta-ronta. Saya mengambil kotak kardus kecil dari bawah meja, memasukkan beberapa barang pribadi ke dalamnya. Sebuah pulpen tua, buku catatan yang ujungnya sudah usang, foto kelulusan kuliah saya, dan sebuah cincin plastik berwarna biru pudar yang selalu saya simpan di laci. Itu adalah satu-satunya peninggalan dari masa kecil saya, sekaligus benda yang mengingatkan saya bahwa di dunia ini saya pernah memiliki sebuah rumah, pernah memiliki seorang ibu yang memeluk saya berlari menerobos hujan, pernah memiliki suara gemetar yang berpesan agar saya hidup menjadi orang baik. Melihat saya terdiam, Pak Kusuma semakin kehilangan kesabaran. Dia melipat tangan di dada, suaranya menjadi lebih berat. Bima, kamu dengar tidak? Kalau ada permintaan, katakan. Saya meletakkan kotak itu di atas meja, menoleh ke arahnya, dan mengucapkan setiap kata dengan sangat lambat. Saya hanya punya satu permintaan. Pak Kusuma mendengus pelan, katakan. Saya menatap lurus ke matanya, panggilkan ibu ketua turun ke sini, urus sendiri. Prosedur pemecatan saya, seluruh ruangan terasa membeku. Seseorang yang sedang mengetik di keyboard pun menghentikan tangannya, ada yang menunduk pura-pura membaca dokumen, tetapi mata mereka melirik ke atas, tak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Pak Kusuma tertegun beberapa detik lalu tertawa, tawa yang penuh penghinaan, sekaligus kemarahan. Kamu pikir kamu siapa? Bentaknya. Suaranya meninggi, seorang karyawan baru yang belum genap 3 bulan bekerja, ketahuan membocorkan dokumen rahasia, malah menuntut ketua dewan direksi turun untuk mengurus pemecatanmu. Kamu pikir ini pasar? Saya tidak menjawab. Saya tahu, di mata mereka, saya hanyalah Bima, seorang karyawan muda yatim piatu, rekam jejak bersih tapi tidak punya dukungan siapa-siapa, bekerja terlalu keras hingga terlihat bodoh. Tidak ada yang tahu siapa nama asli di akta kelahiran lama saya. Tidak ada yang tahu mengapa saya memilih melamar ke Nusantara Jaya dibandingkan perusahaan lain yang menawarkan gaji lebih tinggi. Dan terlebih lagi, tidak ada yang tahu bahwa wanita paling berkuasa yang duduk di lantai tertinggi gedung ini mungkin adalah orang yang memeluk saya di tengah badai hujan tahun itu. 19 tahun lalu, saya baru berusia 4 tahun. Ingatan anak berusia 4 tahun biasanya kabur, tetapi malam itu tidak. Saya ingat betul hujan mengguyur sebuah gang sempit di kawasan padat Tanjung Priok, Jakarta, seolah air ditumpahkan dari langit. Ibu memeluk saya sambil berlari, rambutnya menempel, basah di pipinya, napasnya tersengal-sengal. Di belakang kami, terdengar teriakan pria penagih utang, suara sandal yang bergesekan dengan lantai semen, dan suara pagar besi yang digedor keras-keras. Ibu memeluk saya erat-erat hingga saya hampir tidak bisa bernapas.
namun saya tidak menangis karena saya merasakan dia lebih ketakutan daripada saya. Sesampainya di depan gerbang panti asuhan Kasih Bunda, ibu menurunkan saya. Dia berlutut di depan saya, kedua tangannya yang gemetar merapikan kemeja basah, kuyup di tubuh saya. Air hujan mengalir dari rambutnya ke mata saya, terasa asin. Dia berkata, "Bima, dengarkan ibu. Kamu harus jadi anak baik, harus hidup dengan benar. Nama ibu Maya, kamu ingat, kan? Ibu adalah Maya. Suatu hari nanti, ibu pasti akan kembali menjemputmu." Saya memeluk lehernya, menangis hingga suara saya serak. "Ibu, jangan tinggalkan Bima." Ibu menggigit bibirnya hingga berdarah. Dia mencium kening saya lalu melepaskan jari-jari saya satu persatu. Saya masih ingat tatapan matanya saat itu penuh rasa sakit, penuh cinta. Namun seolah ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Dia berbalik dan berlari ke dalam tirai hujan. Saya mengejarnya beberapa langkah, terjatuh di lantai ubin yang dingin, memanggil-manggil ibu hingga suara saya hilang. Tapi hujan terlalu deras, suara orang terlalu jauh, dan bayangan punggungnya akhirnya menghilang di ujung gang. Sejak hari itu, saya tumbuh besar di panti asuhan. Para pengurus di sana menyayangi saya, memberi saya makan, menyekolahkan saya, mengajari saya sopan, santun, mengajari saya agar tidak membenci nasib. Namun, anak mana yang tidak memiliki ibu yang tak punya ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun? Setiap kali melihat teman-teman dikunjungi orang tua mereka, saya akan duduk, bersembunyi di balik pohon beringin di halaman, bertanya-tanya apakah ibu masih ingat jalan untuk kembali. Pada usia 17 tahun, saya meninggalkan panti asuhan, bekerja sambil belajar. Siang hari saya menjadi kurir pengantar barang, malam hari saya ikut sekolah, kejar paket, lalu mengikuti ujian masuk universitas dengan segenap tenaga. Seperti orang yang tak punya jalan mundur, saya menabung setiap rupiah, bukan untuk membeli baju bagus, bukan untuk makan enak, melainkan untuk mencari ibu. Saya bertanya ke setiap tempat, melacak potongan berita lama, mencari nama Maya di tumpukan dokumen yang sudah menguning. Terkadang, saya pikir saya sudah menemukannya, tapi jejak itu hilang lagi. Terkadang, saya berpikir mungkin ibu sudah tidak ada di dunia ini. Tapi setiap kali mengingat tatapan matanya di malam hujan itu, saya tidak mengizinkan diri. Saya menyerah. Hingga lebih dari 3 bulan lalu, saya melihatnya di sebuah siaran berita bisnis. Wanita yang berdiri di atas panggung memperkenalkan proyek baru, Nusantara Jaya Group itu bernama Ibu Maya. Dia mengenakan blus batik elegan, berwarna biru tua, rambutnya disanggul rapi, suaranya berat dan hangat. Waktu telah mengubah wajahnya, tetapi sepasang mata itu tidak mungkin saya salah kenali. Itu adalah sepasang mata yang menatap saya untuk terakhir kalinya di depan gerbang panti asuhan. Itu adalah ibu saya. Saya tidak berani langsung berlari dan mengakuinya. 19 tahun adalah jarak yang terlalu panjang. Saya takut dia sudah memiliki keluarga baru, takut kehadiran saya akan mengacaukan hidupnya. Dan yang paling saya takutkan adalah, dia sudah melupakan anak yang pernah ditinggalkannya dalam hujan. Karena itu, saya memilih diam-diam melamar kerja ke Nusantara Jaya Group. Saya ingin berdiri sedikit lebih dekat dengannya, ingin melihat apakah dia masih menyimpan ruang di hatinya untuk anak bernama Bima di masa lalu. Saya bekerja seperti orang yang tak kenal lelah. Pekerjaan apapun yang diberikan, saya terima. Proyek sulit, saya ajukan diri. Laporan mendesak, saya lembur hingga larut malam. Saya hanya berharap suatu hari nanti bisa masuk ke ruang rapat, mempresentasikan rencana bisnis yang cukup bagus agar dia mau menatap saya lebih lama. Namun saya tidak menyangka. Sebelum saya sempat mengatakan satu kalimat padanya, "Ibu, saya telah difitnah membocorkan rahasia perusahaan." Dan sekarang, saya berdiri di tengah kantor ini, di bawah tatapan curiga, dengan hanya satu jalan, keluar untuk bertemu dengannya. Pak Kusuma melangkah maju, merendahkan suaranya yang penuh ancaman. "Bima, jangan membuat dirimu semakin malu. Tanda tangani surat pemecatan ini, dan perusahaan tidak akan memperkarakannya lebih jauh. Tapi kalau kamu bersikeras, membuat masalah, berkas ini akan kami serahkan ke polisi, dan saat itu jangan salahkan saya." Saya menatap kertas di tangannya, lalu menatap lantai tertinggi melalui kaca buram di lorong. Saya tidak tahu apakah ibu akan mempercayai saya. Saya tidak tahu apakah dia akan mengenali saya. Tapi saya tahu, jika hari ini saya menunduk dan menandatanganinya, mungkin seumur hidup saya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berdiri di hadapannya. Saya mendekap kotak kardus itu di dada, dan dengan tenang berkata, "Saya tidak akan tanda tangan sebelum bertemu dengan ibu ketua." Wajah Pak Kusuma memucat. Dalam sekejap itu saya melihat seberkas kilatan di matanya, bukan kilatan kemarahan, melainkan ketakutan. Dan ketakutan itulah yang membuat saya sadar bahwa masalah ini tidak sesederhana pemecatan biasa.
Ada seseorang yang ingin saya segera keluar dari perusahaan ini, secepat dan sesenyap mungkin. Sebelum saya sempat menyentuh sebuah rahasia, saya melangkah menuju ruang HRD. Di belakang saya, suara bisik-bisik bermunculan, seperti ombak. Ada yang bilang saya nekat, ada yang bilang saya gila, ada yang kasihan. Tapi tidak apa-apa, selama 19 tahun, saya sudah terbiasa berjalan sendirian. Hanya saja, hari ini saya tidak berjalan untuk mempertahankan pekerjaan. Saya berjalan untuk mencari ibu saya kembali, dan firasat saya mengatakan dengan sangat jelas, begitu pintu ruang HRD itu terbuka, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Saya melangkah masuk ke ruang HRD dengan kotak kardus di pelukan saya, yang isinya tak ada barang berharga selain beberapa pernak-pernik usang. Namun entah mengapa, saat itu kotak tersebut terasa seberat seluruh perjalanan hidup saya, karena setiap benda di dalamnya mengingatkan saya bahwa saya sampai ke titik ini, melewati tahun-tahun yang tak dilihat siapapun. Melewati malam-malam mencuci piring di warung tenda hingga tangan perih, melewati malam-malam berbaring di kamar kos yang panas pengap namun tetap memaksakan diri mempelajari dokumen, dan melewati keyakinan kekanak-kanakan yang bersikeras bahwa asalkan saya hidup, menjadi orang baik, suatu hari ibu pasti akan mengenali saya. Mbak Rini, staf HRD yang ditugaskan mengurus prosedur saya, adalah wanita, berusia 30-an tahun dengan wajah ramah, namun sorot matanya saat ini jelas, menunjukkan rasa serba salah. Mungkin dia sudah sering melihat orang dipecat, mendengar banyak pembelaan, dan menyaksikan tak sedikit orang yang meninggalkan perusahaan dengan amarah. Namun, karyawan yang dituduh membocorkan rahasia tapi tetap dengan tenang menuntut ketua direksi untuk turun tangan, sepertinya belum pernah dia temui. Dia meletakkan map dokumen di depan saya, mendorong pulpen ke arah saya, suaranya jauh lebih pelan dibanding saat di luar tadi. Bima, dengarkan Mbak. Mbak tidak tahu siapa yang benar dan salah, tapi dokumennya sudah turun ke HRD. Kamu tanda tangani saja dulu. Nanti kalau memang kamu difitnah, kita pikirkan langkah selanjutnya. Kalau kamu melawannya terlalu keras, kamu sendiri yang rugi. Saya menatap pulpen yang tergeletak melintang di atas kertas, ujungnya hanya beberapa sentimeter dari nama saya. Cukup dengan mengambilnya dan memberikan satu tanda tangan, maka segalanya mungkin akan mereda untuk sementara. Saya bisa membawa kotak ini keluar dari gedung Nusantara Jaya, kembali ke kamar kos kecil. Saya di pasar Minggu, meyakinkan diri sendiri bahwa saya sudah berusaha sebaik mungkin. Dan mungkin memang ikatan antara ibu dan anak ini belum cukup kuat, tapi saya tahu saya tidak bisa melakukannya. Ada peluang-peluang dalam hidup yang jika dilewatkan sekali, mungkin harus dibayar dengan sisa umur kita. Saya sudah menunggu 19 tahun untuk bisa berdiri sedekat ini dengan ibu, bagaimana mungkin saya mundur hanya karena beberapa tatapan curiga? Saya menggeleng pelan, berkata pada Mbak Rini dengan suara setenang mungkin. Terima kasih Mbak, tapi saya tidak akan tanda tangan sebelum bertemu Ibu, Maya. Mendengar nama ibu ketua disebut, Mbak Rini terkejut, mendongak menatap saya, lalu buru-buru melirik ke pintu seolah takut ada yang mendengar. Di Nusantara Jaya Group ini, semua orang memanggilnya ibu ketua. Ada yang menghormatinya, ada yang takut, namun sangat sedikit yang berani menyebut namanya secara langsung, seperti yang baru saja saya lakukan. Mbak Rini merendahkan suaranya, Bima, jangan bicara seperti itu lagi. Ibu ketua, sangat sibuk. Bahkan manajer divisi pun terkadang harus buat jadwal seminggu sebelumnya untuk bisa bertemu. Kalau kamu menuntut seperti ini, orang-orang akan mengira kamu sengaja mencari masalah. Saya tersenyum tipis, senyuman yang lebih didasari rasa lelah daripada kekeras-kepalaan. Saya tidak mencari masalah, Mbak Rini, saya hanya ingin menemuinya sekali saja. Mbak Rini menatap saya cukup lama. Mungkin pada momen itu, dia juga melihat sesuatu yang berbeda di mata saya. Bukan tantangan dari seseorang yang tersudut, melainkan penantian dari seseorang yang sudah berjalan terlalu jauh untuk memutar balik. Dia menghela napas, mengangkat telepon ekstensi internal dan memutar nomor ruang Pak Kusuma. Awalnya nada suaranya lembut, namun baru beberapa kalimat dari seberang telepon. Terdengar suara Pak Kusuma membentak keras, saking kerasnya hingga saya yang duduk di seberangnya pun bisa mendengarnya. Dia pikir dia siapa? Suruh dia tanda tangan sekarang juga. Kalau tidak, buat berita acara tidak kooperatif, serahkan ke bagian hukum untuk ditindak. Wajah Mbak Rini memerah karena malu, tangannya mencengkeram gagang telepon, matanya menghindari saya. Dia mengucapkan beberapa patah kata lagi lalu, meletakkan telepon, wajahnya semakin serba salah. Bima, kamu dengar sendiri kan, Pak Kusuma tidak setuju. Jangan memojokkan dirimu sendiri. Saya tidak marah padanya karena dia hanya menjalankan tugasnya, sama seperti banyak orang di gedung ini. Datang bekerja setiap hari, tunduk pada aturan yang sudah ada. Saya hanya menatap kertas itu dan berkata perlahan, kalau begitu, tolong sampaikan satu kalimat ini kepadanya.
Jika Ibu Maya tidak turun, saya tidak akan tanda tangan. Jika perusahaan ingin menuntut, saya akan maju ke pengadilan. Dan ketika di pengadilan nanti, saya akan menuntut agar seluruh data, akses komputer, log keluar masuk ruang dokumen, rekaman CCTV lorong, catatan, server, dan nama-nama orang yang menyentuh dokumen strategi itu dalam seminggu terakhir, dibuka ke publik. Kalimat itu membuat tangan Barini terhenti. Saya tahu saya baru saja menyentuh titik sensitif. Seorang karyawan biasa mungkin takut pada perusahaan besar, tetapi jika sebuah tuntutan hukum benar-benar meledak, jika data-data ditarik ke tempat terang, maka yang ketakutan belum tentu saya. Tepat saat itu, pintu ruang HRD terbuka. Pak Kusuma masuk bersama seorang pria, berkemeja abu-abu, bertubuh gempal, bermata sipit, dan memegang tas kerja hitam. Saya mengenali pria itu sebagai orang dari divisi hukum yang ikut menuduh saya. Pagi tadi, namanya Pak Bahtiar. Pak Bahtiar meletakkan tasnya di atas meja, tidak menyapa siapapun, hanya menatap saya dengan tatapan menyelidik. Saudara Bima, kata Pak Bahtiar, suaranya licin seperti pisau yang dibungkus kain. Anda harus mengerti bahwa perusahaan sudah memiliki cukup bukti yang menunjukkan bahwa dokumen rahasia tersebut disalin dari komputer Anda ke pihak luar. Jika Anda bersikap kooperatif dan mengundurkan diri baik-baik, perusahaan masih akan mempertimbangkan meringankan masalah ini. Tetapi jika Anda bersikeras, menyeret ketua direksi ke dalam masalah ini, segalanya tidak akan berjalan mulus. Lagi, saya mendongak menatapnya. Kalau buktinya cukup, tunjukkan saja. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Kenapa komputer saya diakses pada pukul 02.17 pagi di hari Sabtu, padahal hari itu saya tidak ada di kantor, dan kartu akses saya sama sekali tidak mencatat kehadiran saya? Wajah Pak Bahtiar sedikit kaku, hanya sesaat, tapi saya masih bisa melihatnya. Pak Kusuma yang berdiri di sampingnya juga meliriknya, tampak jengkel karena saya mengetahui detail tersebut. Sebenarnya, detail ini secara kebetulan saya temukan sehari sebelumnya saat memeriksa log sinkronisasi dokumen di perangkat lunak internal. Namun saat itu saya belum sempat melapor, saya sudah dipanggil ke ruangan. Saya diam sejak pagi bukan karena tidak tahu apa-apa, tapi karena saya ingin melihat siapa yang paling terburu-buru ingin menendang saya dari perusahaan. Pak Kusuma menggebrak meja, suaranya membentak, jangan memutarbalikkan fakta. Kamu bisa saja memberikan kata sandimu kepada orang lain, atau mengendalikannya dari jarak jauh. Ada banyak cara untuk melakukannya. Saya menatap lurus ke arahnya, tidak meninggikan suara, namun setiap kata saya, ucapkan dengan jelas. Kalau saya sebodoh itu sampai menggunakan komputer, perusahaan saya sendiri untuk membocorkan dokumen, maka saya tidak akan punya kemampuan menulis rencana bisnis yang membantu divisi penjualan meningkatkan omzet uji coba sebesar 18% bulan lalu. Pak Kusuma, Anda tahu lebih baik dari siapapun. Orang yang membutuhkan dokumen itu bukanlah saya. Suasana di ruang HRD seketika menjadi tegang. Mbak Rini duduk di samping menahan napas. Pak Bahtiar mengatupkan bibirnya, sementara Pak Kusuma menatap saya dengan pandangan tajam seolah ingin merobek-robek saya. Saya tahu kalimat saya barusan membuatnya tidak nyaman, karena rencana bisnis itu pada dasarnya saya yang menulis hampir seluruhnya. Namun saat diserahkan ke jajaran direksi, nama saya ditaruh di baris paling bawah, sementara orang yang mempresentasikan laporannya adalah dia. Saya tidak memperebutkannya, karena saya ingin mempertahankan posisi saya di perusahaan ini untuk mencari ibu. Tapi kesabaran saya mungkin telah membuat mereka berpikir saya mudah disingkirkan. Pak Bahtiar menarik kursi dan duduk, membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk kertas tebal dan mendorongnya ke arah saya. Ini adalah berita acara teknis. Data dari komputer Anda telah dikirim ke alamat surel eksternal. Anda boleh saja tidak mengakuinya, tapi jejaknya masih ada di sana. Saya melirik sekilas beberapa baris lalu berhenti pada sebuah detail yang membuat jantung saya berdegup kencang. Alamat surel penerima dokumen tersebut terlihat aneh, tetapi bagian nama sebelum simbol @ memiliki 3 huruf, singkatan yang sama dengan sebuah penyedia layanan periklanan yang bulan lalu diusulkan oleh Pak Kusuma untuk diajak bekerja sama, meskipun portofolio perusahaan itu sangat minim. Saat itu saya sempat memberi masukan bahwa agensi ini memiliki indikasi berhubungan dengan kompetitor, namun Pak Kusuma menepisnya, menyuruh saya yang masih anak baru agar tidak sembarangan curiga. Ternyata, semuanya mungkin sudah dimulai sejak saat itu. Saya meletakkan tumpukan kertas itu dan berkata dengan lembut, saya tetap pada permintaan saya, panggil Ibu Maya turun. Di hadapannya, saya akan tanda tangan, atau tidak sama sekali. Pak Kusuma tertawa dingin, namun kali ini suara tawanya tidak semantap sebelumnya. Dia melangkah maju, membungkuk di dekat saya, dan berbisik cukup pelan agar hanya saya yang bisa mendengar. Bima,
Ini peringatan terakhir dari saya. Jangan menganggap dirimu terlalu penting. Ada orang-orang di dunia ini yang tidak bisa kamu temui hanya karena kamu ingin menemuinya. Di mana kamu lahir, bagaimana kamu dibesarkan, tidak ada yang peduli. Anak pungut yang tidak punya asal-usul sepertimu, sebaiknya tahu, dire. Kalimat tidak punya asal-usul itu menusuk dada saya lebih menyakitkan dari tuduhan manapun. Sepintas, bayangan ibu yang berlutut di tengah hujan kembali terlintas, tangannya yang gemetar merapikan kerah baju saya. Matanya yang merah, berpesan, agar saya mengingat nama ibu. Saya mencengkeram erat kotak kardus itu, mencoba menelan rasa sesak di tenggorokan. Jika ini dulu, mungkin saya sudah menundukkan kepala. Anak yang tumbuh di panti asuhan biasanya sangat takut jika orang mengungkit asal-usulnya, karena setiap kali hal itu terjadi, rasanya seperti ditelanjangi di depan orang banyak. Tapi, hari ini, saya bukan lagi anak kecil yang menangis di depan gerbang tahun itu. Saya mendongak dan berkata perlahan, justru karena saya tidak punya asal-usul, maka hari ini saya harus mencarinya. Sampai dapat, Pak Kusuma tertegun, mungkin tidak sepenuhnya memahami kalimat itu. Tepat pada saat itu, telepon di meja Mbak Rini berdering, suaranya memecah kesunyian, mengejutkan seisi ruangan hingga semuanya menoleh. Mbak Rini mengangkat telepon, awalnya hanya berkata iya, namun kemudian raut, wajahnya berubah drastis. Dia berdiri dari kursinya, matanya menatap saya dengan penuh keheranan, suaranya bergetar. Baik, saya mengerti. Ya. Saya akan segera menyiapkan ruang tunggu. Saat dia meletakkan telepon, seluruh ruangan menjadi sangat sunyi, hingga suara rintik hujan yang mengetuk jendela kaca di lorong luar terdengar jelas. Pak Kusuma mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang menelepon? Mbak Rini. Mbak Rini menelan ludah, menatap bergantian dari Pak Kusuma ke Pak Bahtiar, lalu akhirnya berhenti pada saya. Kantor ketua direksi baru saja memberi kabar. Ibu Maya sedang turun ke sini. Beliau ingin bertemu dengan Bima sekarang juga. Pada detik itu, semua suara di sekeliling saya seakan menjauh. Saya tidak lagi mendengar dengan jelas gumaman Pak Kusuma yang tergagap bertanya ulang. Saya juga tidak lagi mempedulikan tatapan panik Pak Bahtiar. Saya hanya merasakan tangan saya mendingin, jantung saya berdegup kencang hingga menyesakkan napas. 19 tahun penantian, 19 tahun bertanya-tanya apakah ibu masih mengingat saya. Semuanya memuncak pada suara langkah sepatu hak tinggi yang bergema dari ujung lorong. Yang semakin lama semakin dekat. Suara sepatu hak tinggi itu tidak terlalu keras, namun di telinga saya saat itu, ia bagaikan suara lonceng yang mengetuk setiap lapisan kenangan. Setiap langkah yang bergema dari ujung lorong menarik sepotong masa lalu untuk kembali. Masa lalu anak berusia 4 tahun yang berdiri di bawah emperan yang dingin dan basah. Kedua tangan mungilnya mencengkeram gerbang besi panti asuhan. Matanya terbelalak melihat siluet ibu memudar di tengah hujan, lalu sejak saat itu, tumbuh besar di antara makanan ransum panti, memakai baju-baju bekas yang dibagikan. Duduk menonton kembang api di TV saat malam tahun baru tanpa tahu di mana ibu berada, apakah dia masih mengingat anak yang pernah dicium keningnya, dan dipesan agar menjadi orang baik. Pintu ruang HRD terbuka perlahan. Orang yang masuk pertama kali adalah sekretaris bernama Dinda. Tubuhnya mungil, tetapi ekspresi wajahnya sangat serius. Di belakangnya adalah Ibu Maya, wanita yang selalu disebut-sebut oleh seluruh karyawan Nusantara Jaya Group dengan nada segan. Wanita yang telah membangun bisnis raksasa ini dari nol, dan juga ibu yang telah saya cari hampir seumur hidup saya. Dia mengenakan blus batik modern berwarna biru dongker, dipadukan dengan blazer tipis, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya memiliki kerutangan-kerutan halus di sudut mata, tidak lagi semuda dalam ingatan saya yang kabur. Namun sepasang mata, itu tetap sama, dalam, sendu, dan hangat. Tatapan mata yang hanya dengan melihatnya sekali saja, cukup membuat jantung saya berdenyut nyeri seperti baru saja menyentuh luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Seluruh orang di ruang HRD berdiri serentak. Mbak Rini menunduk memberi salam. Pak Bahtiar buru-buru menutup map dokumennya, sementara Pak Kusuma melangkah, maju lebih cepat dari siapapun. Wajahnya tampak sedikit pucat, tetapi dia masih berusaha mempertahankan ketenangan seorang manajer senior. Dia langsung berbicara, seolah takut Ibu Maya tidak punya waktu untuk mendengarkan orang lain. Selamat pagi, Ibu Ketua. Masalah ini sebenarnya hanya persoalan kecil di internal divisi penjualan. Seharusnya tidak perlu merepotkan Ibu. Namun, karyawan bernama Bima ini tidak kooperatif dalam menandatangani prosedur pemutusan hubungan kerja, dan mengajukan tuntutan tak masuk akal harus bertemu dengan ibu. Oleh karena itu, kami terpaksa melaporkannya ke atas. Ibu Maya tidak langsung menjawab. Dia hanya mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Matanya berhenti pada tumpukan dokumen, lalu beralih pada kotak kardus yang sedang saya peluk di dada.
Saat matanya bertatapan dengan saya, waktu terasa melambat. Saya berdiri di sana, jaraknya kurang dari 3 langkah darinya, namun jarak 19 tahun itu tiba-tiba terasa begitu panjang hingga saya tidak tahu apakah harus melangkah maju atau mundur. Saya sudah membayangkan adegan ini entah berapa kali. Membayangkan diri saya dengan tenang akan memanggilnya ibu, akan menunjukkan padanya cincin plastik berwarna biru. Menceritakan bahwa saya masih ingat namanya adalah Maya. Bahwa saya tidak pernah menyalahkannya. Saya hanya ingin bertanya, apakah dia pernah kembali mencari saya atau tidak. Namun ketika dia benar-benar berdiri di depan saya, tenggorokan saya tercekat. Semua kalimat yang telah disiapkan selama bertahun-tahun lenyap seperti asap. Ibu Maya menatap saya lebih lama daripada menatap orang lain. Begitu lamanya, hingga Pak Kusuma pun menyadari adanya kejanggalan. Dia buru-buru melanjutkan, Ibu Ketua, anak ini namanya Bima. Baru masuk perusahaan kurang dari 3 bulan. Belakangan ini dia ikut dalam tim proyek strategi, namun bagian IT menemukan bahwa dokumen rahasia telah dikirim keluar dari komputernya. Kami sudah memiliki berita acara, log akses, dan data yang terkirim, jadi kami memutuskan untuk segera memutuskan kontrak guna meminimalisir risiko. Ibu Maya masih menatap saya, suaranya merendah. Kamu yang bernama Bima? Saya mengangguk, berusaha menjaga agar suara saya tidak bergetar. Iya Bu, hanya 2 kata iya, Bu, tapi hati saya terasa begitu sakit. Di depan saya adalah ibu saya, namun saya tidak bisa memanggilnya ibu. Saya harus berdiri pada posisi seorang karyawan yang dicurigai, harus menggunakan sapaan formal, harus menyembunyikan badai di hati saya di balik ketenangan yang saya sendiri tidak tahu bisa bertahan berapa lama. Ibu Maya sedikit menyipitkan mata, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. Tatapannya menyapu wajah saya, berhenti di kening, lalu hidung, kemudian mata. Saya, sesaat, dengan sangat cepat, saya melihat tangannya sedikit gemetar. Namun, dia segera menahannya, dan ekspresinya kembali tegas. Kenapa kamu bersikeras ingin saya turun ke sini? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat seisi ruangan terdiam. Saya bisa mendengar jelas suara AC yang mendengung di langit-langit, mendengar rintik hujan yang masih mengetuk jendela kaca, dan bahkan mendengar degup jantung saya sendiri yang berdetak begitu cepat hingga menyesakkan napas. Saya tahu ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi di ruangan ini ada Pak Kusuma, Pak Bahtiar, Mbak Rini, Sekretaris Dinda, dan sepasang mata yang sedang menunggu saya memainkan drama apa. Jika saya langsung mengatakan bahwa dia adalah ibu saya, sangat mungkin mereka akan tertawa, akan menganggap saya sangat putus asa hingga mengarang cerita. Sedangkan Ibu Maya, jika dia tidak mengenali saya, jika dia hanya melihat saya sebagai orang asing yang memanfaatkan masa lalunya untuk lolos dari tuduhan, maka saya tidak tahu apakah saya akan sanggup menahannya. Saya menarik napas dalam-dalam lalu berkata, karena masalah ini bukan hanya berkaitan dengan pemecatan saya. Ini juga berkaitan dengan keamanan proyek, strategi, dan mungkin melibatkan orang dalam yang sengaja mengorbankan saya. Sebagai kambing hitam, wajah Pak Kusuma menggelap, Pak Bahtiar langsung menyela, Ibu Ketua, dia sedang mencoba mengalihkan isu. Orang yang tertangkap basah selalu bilang dirinya dijebak. Perusahaan tidak bisa menunda tindakan hanya karena beberapa patah kata tak berdasar. Ibu Maya menoleh pada Pak Bahtiar. Suaranya tidak keras namun cukup dingin. Saya bertanya kepadanya, bukan bertanya pada Anda. Pak Bahtiar langsung terdiam. Pak Kusuma juga terpaku, wajahnya terlihat masam. Saya menatap Ibu Maya, di dalam hati tiba-tiba ada secercah kehangatan kecil. Meskipun dia belum tahu siapa saya, setidaknya dia memberi saya kesempatan untuk bicara. Saya meletakkan kotak kardus di atas meja, mengeluarkan secarik kertas yang dilipat 4 dari buku catatan usang saya. Itu adalah catatan yang saya salin sendiri mengenai waktu login mencurigakan di komputer saya, beserta riwayat kartu akses yang saya minta dari Pak Slamet, Satpam Parubaya di lobi belakang. Seorang pria yang selalu tersenyum ramah setiap kali melihat saya mengambil motor pada tengah malam. Saya menyerahkan kertas itu kepada Ibu Maya. Ibu, data dikirim keluar pada pukul 02.17 pagi hari Sabtu. Tapi malam itu saya tidak ada di kantor. Kartu karyawan saya mencatat saya terakhir kali keluar dari gedung pada pukul 21.36 Jumat malam. Kamera CCTV lobi belakang bisa membuktikannya. Jika perusahaan mengatakan saya mengendalikannya dari jarak jauh, maka harus diperiksa alamat IP jaringan, perangkat yang terhubung, riwayat, login sistem, dan siapa saja yang memiliki akses untuk menyalakan komputer saya. Pada rentang waktu tersebut, Ibu Maya menerima kertas itu. Saat tangannya terulur, saya melihat sebuah cincin di jari manis kiri tangannya.
cincin itu tidak seperti perhiasan mahal yang biasa dipakai oleh wanita sukses, karena di atasnya terdapat sebuah batu kaca, berwarna biru kecil, bentuknya sedikit miring, dan garis pinggirnya juga tidak sempurna. Seolah cincin itu dibuat ulang dari sesuatu yang kaku dan usang. Jantung saya serasa diremas. Warna biru itu, bentuk itu, saya ingat saat berusia 4 tahun, sebelum ulang tahun ibu, saya pernah memungut sebuah tutup botol plastik berwarna biru, meminta tolong pengurus panti untuk menempelkan sebuah kelereng kecil, lalu dengan gembira mengatakan bahwa itu adalah cincin hadiah untuk ibu. Saya mengira benda kekanak-kanakan itu sudah terbuang dalam badai hujan tahun itu. Saya tidak menyangka dia masih menyimpannya, bahkan menjadikannya sebuah cincin dan memakainya di jarinya. Mata saya terasa pedih. Ibu Maya sedang membaca kertas itu, namun tiba-tiba berhenti, mungkin menyadari tatapan saya yang terlalu lama menatap cincin itu. Dia mendongak dan bertanya, "Pelan, kamu sedang melihat apa?" Saya buru-buru menundukkan pandangan, tangan saya secara refleks mencengkeram ujung meja. Tidak ada apa-apa, tapi suara saya sudah berubah, saya sendiri bisa mendengar getaran di dalamnya. Ibu Maya menatap saya lebih lekat, sorot matanya semakin menunjukkan kebingungan. Sebelum dia sempat bertanya lagi, Sekretaris Dinda menerima panggilan telepon, dan raut wajahnya seketika berubah. Dia melangkah cepat ke sisi Ibu Maya, berbisik di telinganya. Namun karena ruangan itu sangat sunyi, saya masih bisa mendengar beberapa kata yang terputus-putus. Kompetitor, konferensi pers, mengumumkan strategi kuartal depan. Wartawan menelepon. Terus, Ibu Maya mengambil ponselnya untuk melihat pesan, wajahnya langsung menjadi dingin. Pak Kusuma pura-pura panik, dan buru-buru berkata, "Ibu Ketua, sudah, saya bilang, masalah ini tidak bisa ditunda. Kalau kita tidak segera menindak, Bima, media akan menganggap perusahaan melindungi orang yang membocorkan dokumen." Saya menatap Pak Kusuma, tiba-tiba melihat dengan jelas betapa terburu-burunya setiap kata yang ia ucapkan. Ibu Maya mendongak, matanya setajam pisau. "Pak Kusuma, saya belum mengumumkan siapa yang membocorkan dokumen. Kenapa Anda begitu tidak sabar ingin menetapkan nama Bima?" Pak Kusuma berdiri kaku, bibirnya berkomat-kamit namun tak ada kata yang keluar. Sementara saya pada momen itu, tiba-tiba menyadari bahwa pertemuan hari ini bukan sekadar soal apakah ibu dan anak akan saling mengenali, melainkan sebuah jebakan besar yang perlahan mulai terungkap. Pak Kusuma berdiri mematung selama beberapa detik. Wajahnya yang tadi memerah karena marah, sekarang terlihat seperti baru saja disiram sember air es. Ujung bibirnya berkedut pelan, matanya melirik cepat ke arah Pak Bahtiar. Lalu, kembali menatap Ibu Maya. Dan tatapan itu tidak lagi seperti bawahan yang sedang melapor kepada pimpinannya, melainkan seperti orang yang baru menyadari tanah tempatnya berpijak mulai retak, namun tetap berusaha berdiri diam agar tidak ada yang memperhatikannya. Sedangkan saya duduk di sana, kedua tangan bertumpu pada kotak kardus usang, menyaksikan semua yang terjadi di depan mata, sementara di dalam hati muncul perasaan yang sangat aneh. Karena sejak saya masuk ke perusahaan ini, baru kali inilah saya melihat orang yang selalu percaya diri seperti Pak Kusuma, menunjukkan kegugupan yang begitu nyata. Ibu Maya meletakkan ponselnya di atas meja, pandangannya tetap tertuju pada Pak Kusuma, suaranya tidak keras namun karena begitu tenang justru membuat lawan bicaranya merasa tertekan. "Saya tanya sekali lagi, atas dasar apa Anda memastikan Bima adalah orang yang membocorkan dokumen?" Pak Kusuma menelan ludah perlahan, lalu buru-buru menjawab, "Ibu Ketua, karena tim IT sudah memeriksanya. Data ditransfer keluar dari komputer anak ini. Lalu siapa penanggung jawab yang memeriksanya?" Pak Kusuma sedikit terdiam. "Itu tim IT internal." Ibu Maya menoleh ke arah Sekretaris Dinda. "Dinda, panggil manajer IT ke sini." Dinda segera mengangguk, melangkah keluar. Begitu pintu tertutup, udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Saya menoleh ke arah Pak Bahtiar, dan melihatnya sedang menunduk membolak-balik map dokumen di depannya, tetapi jari-jarinya jelas sedikit bergetar. Orang bilang pembohong yang hebat akan bersikap tenang, tapi sebenarnya hanya orang yang berkata jujurlah yang tidak perlu mengingat apa yang pernah dia katakan. Ibu Maya memegang kertas catatan yang saya berikan tadi, melihatnya sekali lagi, lalu bertanya kepada saya, "Bima, dari mana kamu mendapatkan riwayat kartu akses ini?" Saya langsung menjawab, "Pak Slamet di lobi belakang membantu saya memeriksanya." Dia sedikit mengerutkan kening. "Pak Slamet?" Saya mengangguk. "Iya, dia berjaga shift malam. Waktu saya lembur sampai hampir jam 10 malam itu, dia bahkan bertanya kenapa saya belum pulang." Ibu Maya mengangguk pelan, namun matanya menatap saya beberapa detik lebih lama, seolah sedang memikirkan hal lain.
Saya menyadari sejak saya masuk ruangan. Hingga sekarang, dia menatap saya lebih dari yang seharusnya dilakukan terhadap seorang karyawan biasa. Seringkali dia menatap lurus ke mata saya, seolah berusaha mengingat seseorang yang pernah dia temui di masa lampau. Saya buru-buru menunduk menghindari tatapan itu, karena saya takut saya tidak akan bisa menjaga ketenangan saya lagi. Di tangannya masih melingkar cincin, dengan batu kaca biru kecil itu. Hanya dengan melihatnya, saya kembali teringat pada tangan mungil saya saat berusia 4 tahun. Teringat saat ibu duduk di bawah emperan rumah kontrakan lama, tertawa sampai meneteskan air mata saat saya menyodorkan cincin plastik itu sambil berkata, "Bima beli pakai uang tabungan, Liu." Dulu saya tidak tahu dari mana uang untuk menabung. Saya hanya mengumpulkan kelereng-kelereng dari anak-anak di gang, menukarnya dengan beberapa ribu rupiah, lalu berlari ke warung kelontong meminta tolong penjualnya untuk mengelemnya. Ibu mengusap kepala saya dan berkata, "Ini hadiah paling berharga yang pernah ibu miliki." Saya mengira dia sudah melupakannya. Saya mengira setelah 19 tahun, hanya saya sendiri yang terus mengingatnya. Namun cincin itu masih ada. Tepat saat saya sedang berusaha menyembunyikan emosi di dalam hati, pintu ruangan kembali terbuka. Seorang pria berusia 40-an tahun masuk, berkacamata, mengenakan kemeja putih, dengan sikap yang agak terburu-buru. Saya mengenalinya sebagai Mas Hendra, manajer IT. Ibu ketua memanggil saya, Ibu Maya mengangguk. "Mas Hendra, data yang berkaitan dengan kebocoran dokumen, strategi, siapa yang memeriksanya?" Mas Hendra tampak sedikit bingung. "Maaf Bu, saya belum menerima permintaan apa pun terkait pemeriksaan langsung." Seluruh ruangan seketika hening. Wajah Pak Kusuma berubah pucat. Pak Bahtiar tiba-tiba mendongak, sementara saya merasakan setiap ujung jari saya mendingin. Ibu Maya bertanya perlahan, "Apa maksud Anda?" Mas Hendra melihat sekeliling sejenak lalu menjawab dengan sangat jelas, "Pagi ini divisi hukum mengirim permintaan pengambilan data, tapi karena saya sedang rapat, Tono yang bertanggung jawab atas sistem yang menanganinya sementara. Saya baru menerima laporan awalnya saja, belum menandatangani persetujuan resminya." "Tono di mana sekarang?" "Tono sedang cuti sejak kemarin, Bu." Ibu Maya sedikit menyipitkan matanya, tidak ada yang bicara lagi. Saya melihat ke arah Pak Kusuma. Kali ini tidak perlu jeli untuk melihat raut wajahnya yang mulai berubah. Dahinya mulai berkeringat, tangannya yang bersandar di ujung meja mencengkeram erat hingga buku-buku jarinya memutih. Pak Bahtiar langsung menyela, mungkin karena belum sempat menyelesaikan prosedurnya saja, Ibu Ketua, tapi datanya tetap asli. "Saya belum bertanya kepada Anda," sela Ibu Maya. Pak Bahtiar langsung terdiam bungkam. Tepat pada saat itu, telepon Ibu Maya bergetar. Dia melihat layar selama beberapa detik lalu berdiri, berjalan ke arah pintu kaca di samping lorong, untuk mengangkatnya. Seluruh ruangan tenggelam dalam kesunyian yang aneh. Saya tidak tahu apa yang dikatakan orang di seberang sana, hanya melihat wajahnya yang perlahan semakin dingin. Beberapa menit kemudian, dia kembali, meletakkan teleponnya di atas meja, lalu menatap lurus pada Pak Kusuma. "Kompetitor baru saja mengumumkan strateginya di media," ucapnya. Pak Kusuma langsung menimpali, "Lihat kan, Ibu Ketua, kita harus menindaknya sekarang juga." "Tapi ada satu masalah," potong Ibu Maya. "Strategi yang baru mereka umumkan bukan versi terbaru." Pak Kusuma terpaku. Ibu Maya melanjutkan, "Itu draft lama dari 2 bulan lalu yang sudah dibuang. Strategi kita saat ini sudah banyak direvisi. Kalau memang Bima yang membocorkannya, kenapa kompetitor punya draft yang lama?" Pertanyaan itu ibarat hantaman keras ke atas meja. Saya menatap Pak Kusuma, dia tidak bicara. Pak Bahtiar juga tidak bicara, namun keheningan itulah yang menjelaskan terlalu banyak hal. Saya tiba-tiba teringat kejadian sekitar sebulan yang lalu. Malam itu saya lembur sampai sangat larut. Saat turun untuk mengambil dokumen di ruang arsip, saya sempat melihat Pak Kusuma sedang menelepon di lorong lantai 18, karena saya hanya lewat, saya hanya mendengar sayup-sayup sebuah kalimat, "Tenang saja, akan saya bereskan dengan bersih." Saat melihat saya, dia langsung mematikan telepon dan tersenyum, mengatakan bahwa dia sedang bicara dengan klien. Saat itu saya tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang, saya mendongak menatap Pak Kusuma. Dia juga sedang menatap saya. Tatapan matanya tidak lagi seperti melihat seorang bawahan, melainkan seperti melihat duri yang harus dicabut secepat mungkin. Tepat saat itu, pintu ruangan kembali didorong keras. Seorang resepsionis berlari masuk, napasnya terengah-engah hingga wajahnya memerah. "Ibu Ketua, di lobi bawah ada polisi dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Mereka bilang menerima laporan anonim dari internal terkait jual-beli informasi perusahaan." Saya melihat wajah Pak Kusuma memucat dalam sekejap, sementara Ibu Maya perlahan menoleh padanya, suaranya terdengar sangat tenang,
namun menakutkan. Sepertinya hari ini bukan hanya satu orang yang perlu memberi penjelasan. Kabar kedatangan polisi di lobi bawah membuat seisi ruang HRD jatuh ke dalam keheningan yang sangat berat. Keheningan itu bukan lagi sekadar rasa penasaran atau ketegangan biasa, melainkan perasaan bahwa semua orang tahu ada masalah besar yang sedang terbuka di depan mata. Hanya saja belum ada yang berani menyebutkannya secara terang-terangan. Sementara itu, Pak Kusuma berdiri mematung. Kedua tangannya dibiarkan menggantung, tetapi jari-jarinya nyata melengkung seperti sedang berusaha mencengkeram udara. Wajahnya pucat lalu memerah, bibirnya berkomat kamit beberapa kali tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Karena mungkin dia sendiri tidak menyangka, sandiwara yang ia kira akan segera ditutup dengan tanda tangan, pengunduran diri saya, tiba-tiba berbelok ke arah yang tak bisa ia kendalikan. Ibu Maya menatap resepsionis itu dan berkata singkat, "Persilakan mereka naik ke ruang rapat kecil di lantai ini. Sekaligus, beritahu bagian audit internal untuk menyegel semua komputer yang terlibat. Mulai dari komputer Bima, komputer Pak Kusuma, komputer Pak Bahtiar, sampai komputer Tono di divisi IT. Tidak ada yang boleh menyentuhnya sebelum ada berita acara." Kalimat itu jelas membuat wajah Pak Bahtiar pucat pasi. Dia buru-buru berdiri, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Ibu Ketua, saya ini penasihat hukum perusahaan. Menyegel komputer saya rasanya tidak perlu, karena saya hanya menerima dokumen yang dikirim dari berbagai departemen." Ibu Maya menoleh padanya, tatapannya sama sekali tidak goyah. "Kalau Anda hanya menerima dokumen, maka Anda tidak perlu takut apa-apa." Pak Bahtiar bungkam. Saya duduk di samping mendengar setiap kata yang dia ucapkan. Di dalam hati terasa sedikit lega sekaligus perih. Lega karena akhirnya ada orang yang mau melihat kejadian ini dengan logika. Perih karena orang itu adalah ibu saya, orang yang berdiri sedekat ini dengan saya, tapi saya tetap tidak bisa memanggilnya ibu pada saat seperti ini. Karena jika saya membiarkan emosi menguasai saya, segalanya bisa menjadi lebih kacau, dan orang-orang yang ingin membungkam saya akan punya alasan untuk menuduh saya mengarang cerita agar lolos dari jeratan. Ibu Maya berjalan ke arah pintu, memberi isyarat agar semua orang pindah ke ruang rapat. Saya mendekap kotak kardus itu dan mengikutinya dari belakang. Saat berjalan melewati lorong, saya melihat banyak karyawan berdiri merapat di kedua sisi. Ada yang pura-pura menelepon, ada yang memeluk dokumen, tapi mata mereka terus menatap ke arah kami. Berita menyebar di perusahaan lebih cepat daripada angin. Seorang karyawan yang dipecat lalu menuntut bertemu ketua direksi sudah cukup membuat heboh, apalagi kini ditambah polisi ekonomi yang datang langsung ke lokasi. Semua orang tahu Nusantara Jaya sedang menghadapi masalah besar. Begitu kami masuk ke ruang rapat, dua petugas berpakaian sipil sudah menunggu. Pria yang lebih tua memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya, dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polda Metro Jaya. Rekannya yang mendampingi bernama Mas Dedi, petugas yang mencatat dokumen awal. Pak Surya berusia sekitar 50-an, suaranya berat, sikapnya tenang namun matanya sangat tajam. Tipe orang yang tidak perlu banyak bicara, tapi sudah membuat orang lain sadar bahwa mereka tak seharusnya berkelit. Beliau berjabat tangan dengan Ibu Maya terlebih dahulu, lalu menatap kami dan berbicara dengan lugas. Kami menerima laporan anonim beserta beberapa dokumen yang menunjukkan adanya indikasi jual-beli informasi bisnis antara orang dalam, Nusantara Jaya Group dan perusahaan kompetitor. Hari ini kami datang untuk melakukan pemeriksaan awal. Kami meminta perusahaan kooperatif memberikan data-data yang berkaitan. Mendengar kata laporan anonim, Pak Kusuma seperti menemukan pegangan. Dia langsung bersuara, "Bapak polisi, laporan anonim seringkali tidak bisa dipercaya. Sangat mungkin, ini adalah tindakan sabotase untuk merusak reputasi perusahaan. Padahal, kami sudah memastikan bahwa karyawan bernama Bima terlibat langsung dalam penyebaran dokumen." Pak Surya menatap Pak Kusuma, bertanya perlahan, "Anda memastikannya berdasarkan bukti apa?" Pak Kusuma menoleh ke arah Pak Bahtiar. Pak Bahtiar segera menyodorkan map dokumen tersebut dengan suara yang tak lagi sepercaya diri sebelumnya. Berdasarkan ekstrak data dari komputer pribadi karyawan bernama Bima, yang menunjukkan bahwa dokumen strategi dikirim ke pihak luar. Pak Surya tidak langsung mengambil map itu, tapi terus bertanya, "Siapa yang mengekstrak datanya?" Pak Bahtiar menjawab, "Tim IT." Pak Surya beralih ke Mas Hendra, manajer IT yang dipanggil beberapa menit yang lalu. "Anda kepala divisi IT?" Mas Hendra mengangguk. "Benar, ini dokumen yang Anda tanda tangani?" Mas Hendra mengambil dokumen itu dan melihatnya. Seketika raut wajahnya berubah. Dia mendongak dan berkata dengan sangat jelas, "Bukan, tanda tangan ini bukan milik saya." Kalimat itu bagaikan suara kaca pecah di tengah keheningan ruangan.
Saya melihat, Mbak Rini menutup mulutnya dengan tangan. Dinda mengerutkan kening. Sementara, Ibu Maya hanya memejamkan mata sesaat sebelum membukanya dengan tatapan yang semakin dingin. Pak Bahtiar langsung merebut tumpukan kertas itu, membalik ke halaman terakhir, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin, dokumen ini dikirim dari divisi IT ke divisi hukum. Mas Hendra berkata, stempel dari divisi IT memang asli, tapi tanda tangan elektronik ini bukan saya yang menyetujuinya, apalagi format kode autentikasinya juga salah. Kalau diperiksa di sistem, akan ketahuan siapa yang membuat dokumen ini. Ibu Maya berpaling pada Dinda, minta bagian audit periksa sekarang juga. Dinda mengangguk, segera menghubungi bagian pengawasan internal. Pak Kusuma yang berdiri di samping mulai bernapas lebih berat. Dia menatap saya, tatapannya bukan lagi penghinaan, melainkan penuh kebencian. Seolah sayalah orang yang menarik semua ini ke terang benderang. Saya menatapnya balik dengan tenang, namun sebenarnya hati saya tidak setenang. Kelihatannya, saya mengerti bahwa saya sedang berdiri di tengah pertarungan yang tidak seimbang. Orang-orang ini punya jabatan, punya koneksi, dan sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan ini. Sementara saya hanyalah karyawan baru. Andai saja Ibu Maya dan polisi tidak muncul secara tiba-tiba, mungkin saat ini saya sudah ditendang keluar dari gerbang dengan hina, membawa kap sebagai pengkhianat seumur hidup. Pak Surya menatap saya lalu bertanya, Anda yang bernama Bima? Saya berdiri, benar Pak. Ada yang ingin Anda sampaikan? Saya menceritakan segalanya, dari mulai saya menemukan waktu login yang ganjil, hingga bukti kartu akses yang tidak mencatat kehadiran saya di kantor. Saya juga menyinggung tentang kecurigaan saya bulan lalu terhadap agen periklanan yang diajukan Pak Kusuma, yang kemungkinan memiliki hubungan dengan pihak kompetitor. Saya berusaha bicara dengan singkat dan jelas, tanpa memasukkan emosi pribadi. Namun ketika menceritakan tentang pemaksaan pengunduran diri pagi tadi, suara saya tetap sedikit tercekat. Bukan karena takut, tapi karena merasa terhina. Seseorang mungkin bisa menahan banyak penderitaan, terbiasa dengan kesepian, terbiasa dengan kekurangan. Tapi ketika dijadikan orang jahat hanya bermodalkan beberapa lembar dokumen palsu, rasanya tetap sakit. Ibu Maya duduk di ujung meja, diam-diam mendengarkan saya bicara. Sesekali saya merasa tatapannya tertuju pada saya untuk waktu yang lama. Bukan tatapan seorang pemimpin yang melihat bawahannya, melainkan tatapan seorang ibu yang melihat anaknya yang dituduh, namun belum berani mempercayai bahwa itu benar-benar anaknya. Cincin biru di jarinya menyentuh tepi meja, menghasilkan bunyi yang sangat pelan. Melihatnya saja sudah membuat hati saya berdenyut nyeri. Tepat saat itu, telepon Dinda berdering. Dia mengangkatnya lalu segera melapor. Ibu Ketua, Divisi Pengawasan Internal sudah memeriksa dokumen konfirmasi teknis yang palsu itu dibuat menggunakan akun Tono. Namun, akun tersebut login dari komputer Divisi Hukum pada hari Sabtu, pukul 01.58 dini hari. Seluruh mata sontak tertuju pada Pak Bahtiar. Pak Bahtiar tersentak berdiri, suaranya serak. Tidak mungkin, saya tidak ada di kantor jam segitu. Pak Surya langsung bertanya, lalu siapa yang pegang kunci ruang Divisi Hukum? Pak Bahtiar terdiam kaku. Pak Kusuma tiba-tiba menyela, banyak orang keluar masuk ruang Divisi Hukum, tidak bisa langsung menyimpulkan hanya dari satu alamat IP komputer. Pak Surya menoleh padanya. Saya belum menyimpulkan apa-apa. Saya sedang bertanya. Pak Kusuma bungkam, namun keringat sudah membasahi pelipisnya. Tepat ketika suasana begitu tegang hingga terasa menyesakkan napas, ponsel saya bergetar di dalam saku. Niat awal saya tidak ingin mengangkatnya. Tetapi saat melihat layarnya, tertera nama Pak Slamet, Satpam Lobi belakang. Saya meminta izin lalu mengangkatnya. Dari ujung telepon, suara Pak Slamet terdengar pelan tapi terburu-buru. Mas Bima, Bapak baru ingat sesuatu. Malam Sabtu setelah Mas pulang, Bapak sempat melihat Pak Kusuma kembali lewat pintu basement bersama seorang pria berjaket hitam. Bapak kira mereka ada urusan mendesak jadi Bapak tidak bertanya. Tapi, kamera CCTV parkiran basement merekam semuanya. Mas, saya terdiam. Ibu Maya memandang saya. Ada masalah apa? Saya perlahan meletakkan ponsel di atas meja. Menyalakan pengeras suara, lalu berkata, Pak Slamet, tolong ulangi sekali lagi di depan Ibu Ketua dan Bapak Polisi. Di seberang sana hening beberapa detik sebelum suara Pak Slamet terdengar jelas. Gemetar namun yakin. Selamat pagi, Ibu Ketua. Malam Sabtu setelah Mas Bima meninggalkan kantor, saya melihat Pak Kusuma kembali melalui pintu basement bersama orang asing sekitar jam 2 pagi. Wajah Pak Kusuma pucat pasi, sedangkan Ibu Maya berdiri perlahan. Suaranya terdengar begitu dingin hingga tak ada seorang pun di ruangan itu yang berani bernapas lega. Pak Kusuma,
Sekarang Anda masih ingin mengatakan bahwa Bima adalah orang yang membocorkan dokumen? Pak Kusuma mematung mendengar pertanyaan Ibu Maya. Ekspresinya saat itu tidak lagi mencerminkan ketenangan seorang atasan yang biasa memerintah bawahannya, melainkan seperti seseorang yang baru saja ditarik ke tempat terang setelah bersembunyi di kegelapan berhari-hari. Matanya membelalak, jakunya naik turun, namun semua penjelasannya tertahan di tenggorokan. Karena ucapan Pak Slamet bukanlah rumor di koridor, bukan pula asumsi pribadi, melainkan kesaksian nyata dari seorang saksi dengan waktu yang spesifik, terlebih lagi terekam oleh kamera CCTV basement. Sebuah bukti yang, jika dibuka, akan langsung mengungkap siapa yang datang ke gedung itu pada malam setelah saya pulang. Ibu Maya tidak berteriak. Beliau hanya menatap Pak Kusuma cukup lama, lalu berpaling ke Mas Hendra, suaranya rendah namun tajam di setiap kata. Mas Hendra, segera koordinasikan dengan bagian keamanan untuk mengekstrak rekaman CCTV parkiran basemen dari pukul 23.00 Jumat malam hingga 03.00 Sabtu dini hari. Sekaligus, periksa semua riwayat akses pintu divisi hukum, divisi, penjualan, dan ruang server pada rentang waktu tersebut. Mas Hendra langsung mengangguk. Siap, saya kerjakan sekarang. Pak Bahtiar buru-buru melangkah maju, suaranya sudah parau. Ibu Ketua, proses pengambilan data internal saat ini membutuhkan prosedur. Jika dilakukan terburu-buru, bisa berdampak pada legalitasnya. Pak Surya yang duduk di samping perlahan meletakkan pulpennya di atas meja, memandang Pak Bahtiar. Tenang saja, kami ada di sini. Semuanya akan dicatat dalam berita acara sesuai aturan. Anda tidak perlu khawatir. Pak Bahtiar terdiam, bibirnya terkatup rapat, matanya menunduk menatap map. Dokumen palsu itu seolah ingin merobeknya dengan tatapan matanya. Saya duduk di seberangnya, merasakan dorongan perasaan lega sekaligus perih. Lega karena kebenaran mulai menemukan jalan keluarnya, tapi perih karena saya menyadari betapa kerdilnya seseorang yang tak punya apa-apa saat difitnah. Andai saja Pak Slamet tidak mengingat kejadian itu hari ini, andai Ibu Maya tidak bersedia turun, andai saya ketakutan dan menandatangani surat pemecatan itu, maka beberapa lembar kertas palsu itu sudah cukup mengubah saya menjadi pengkhianat. Semua jerih payah saya belajar dan bekerja selama bertahun-tahun akan hancur. Hanya dalam satu pagi, Ibu Maya duduk kembali, kedua tangannya diletakkan di atas meja. Cincin biru di jarinya kembali menyentuh permukaan kayu dengan perlahan. Saya mencoba tidak menatapnya, namun mata saya terus tertarik ke sana seperti ditarik oleh benang. Kasat mata, mungkin beliau merasakannya. Beliau menengadah menatap saya, suaranya sedikit melunak. Bima, apa kamu lelah? Kalau perlu, kamu bisa keluar sebentar untuk minum air. Hanya sebuah pertanyaan sederhana, tetapi membuat kerongkongan saya tercekat. Selama bertahun-tahun, saya terbiasa bertanya pada diri sendiri apakah saya sanggup bertahan. Namun jarang ada orang yang bertanya apakah saya lelah. Saya menggeleng, mencoba tersenyum tipis. Tidak apa-apa Bu, saya sengaja tidak menggunakan sapaan ibu dengan intonasi anak kepada ibunya, melainkan panggilan formal ibu untuk seorang pimpinan, namun di dalam hati, saya tidak lagi menganggapnya sebagai orang asing. Mendengar jawaban saya, pandangan mata Ibu Maya sedikit bergetar. Beliau menatap saya lebih lama, seakan ingin menanyakan sesuatu, namun menahannya karena situasi belum memungkinkan. Sekitar 15 menit kemudian, Mas Hendra kembali bersama dua petugas keamanan yang membawa laptop dan hard drive penyimpanan. Ruang rapat kecil yang semula sudah tegang itu, kini terasa semakin sesak. Mas Hendra meletakkan laptop di atas meja, menyambungkannya ke sistem CCTV internal. Sementara itu, Pak Surya meminta dibuatkan berita acara mengenai waktu, orang-orang yang hadir, dan siapa yang mengoperasikannya, sebelum memerintahkan untuk memutar rekamannya. Saya menatap layar, detak jantung saya melambat pada setiap ketukannya. Saya tahu rekaman CCTV ini tidak hanya akan membuktikan ketidakbersalahan saya, tetapi juga menyeret jaringan rahasia di balik insiden ini. Gambar dari CCTV basement muncul, sedikit buram namun cukup jelas. Penunjuk waktu, di sudut layar bergeser ke 00 sampai 56. Area basement kosong, hanya lampu putih dingin, yang menerangi lantai beton. Pada 01,49, sebuah mobil hitam masuk. Pintu mobil terbuka, dan orang pertama yang turun adalah Pak Kusuma. Dia mengenakan jaket berwarna gelap, kepalanya sedikit menunduk, berjalan dengan sangat tergesa-gesa. Kemudian, pintu di sisi lain terbuka, seorang pria mengenakan jaket hitam, topi, bisbol, dan masker, ikut turun. Keduanya langsung berjalan menuju lift internal. Tidak ada yang bersuara di ruang rapat itu, hanya terdengar dengungan Aceh yang menderu. Saya menoleh melihat Pak Kusuma. Dia berdiri seperti membatu, bahunya merosot, namun ketika menyadari semua mata tertuju padanya, dia masih berusaha menyangkal. Saya
Saya kembali ke kantor untuk mengambil dokumen. Orang yang bersama saya, itu klien. Saya membawanya ke ruang rapat untuk berdiskusi secara pribadi. Ibu Maya langsung bertanya, "Klien siapa?" Pak Kusuma menjawab dengan cepat, "Mitra dari agensi periklanan." "Apa ada jadwal pertemuan? Kenapa Anda tidak mendaftarkannya karena mendesak? Dan kenapa mitra periklanan harus ikut Anda ke dalam kantor jam 2 pagi, tepat saat komputer Bima diakses, dan persetujuan teknis palsu itu dibuat dari ruang divisi hukum?" Pak Kusuma terdiam. Pertanyaan-pertanyaan Ibu Maya laksana bilah pisau tipis, tidak bersuara keras namun menyayat sangat dalam. Saya melihat Pak Bahtiar yang duduk di samping mulai mengelap keringat dengan tisu. Pak Surya meminta Mas Hendra untuk melanjutkan rekaman ke CCTV lorong. Gambar, beralih ke lantai 18. Pukul 01,58, Pak Kusuma dan pria berjaket hitam keluar dari lift. Mereka berjalan lurus menuju ruang divisi hukum. 10 menit kemudian, Pak Bahtiar muncul dari tangga darurat, memegang kunci di tangannya. Dia membuka pintu, lalu ketiganya masuk bersama. Kali ini, Pak Bahtiar tak lagi bisa bicara apa-apa. Mbak Rini yang duduk di ujung meja menutup mulutnya, matanya memerah. Mungkin dia juga merasa ngeri. Membayangkan bahwa beberapa saat yang lalu ia hampir saja memaksa saya menandatangani surat pemecatan itu. Ibu Maya memandang layar dengan wajah tenang. Namun tangannya yang bertumpu di meja telah mengepal. Saya tidak tahu apakah beliau marah karena perusahaannya dikhianati, atau karena seorang karyawan muda dikorbankan sebagai tumbal, atau mungkin lebih dalam dari itu, beliau sedang ditarik oleh suatu perasaan terhadap saya yang belum bisa ia beri nama. Mas Hendra melanjutkan ke CCTV di area meja kerja saya. Meski kamera tidak menyorot langsung ke layar komputer, namun terlihat jelas pria berjaket hitam itu mendekati meja saya, membungkuk dan mengoperasikan komputer, sementara Pak Kusuma berdiri berjaga-jaga. Pada pukul 02,17, tepat di saat data dikirimkan, pria itu meninggalkan meja saya, lalu mereka semua bergegas meninggalkan lantai tersebut. Semuanya sudah terlalu jelas hingga tidak butuh penjelasan tambahan lagi. Pak Surya berpaling ke arah Pak Kusuma. "Ada yang ingin Anda katakan?" Pak Kusuma melihat sekeliling. Menatap Ibu Maya, Pak Bahtiar, lalu terakhir, menatap saya. Pada matanya saat itu, terpancar keputusasaan seseorang yang tahu, dirinya tak bisa lolos, namun enggan menerima kekalahan. Dia tertawa getir. "Baiklah, saya memang datang ke kantor malam itu, tapi saya bukan dalangnya. Saya cuma mengikuti perintah." Ibu Maya berkata dengan suara dingin, "Siapa yang memerintah?" Pak Kusuma mengatupkan bibirnya, ragu untuk waktu yang lama. "Pak Bahtiar," tiba-tiba membentak, "Pak Kusuma, jangan bicara sembarangan." Pak Kusuma sontak menoleh dan berteriak. "Sudah sejauh ini, kamu masih mau saya menanggung semuanya sendirian? Kalau bukan karena kamu yang memasukkan orang dari Bina Persada, kalau bukan karena kamu yang menyuruh memalsukan dokumen IT untuk dijatuhkan ke Bima, mana berani saya melakukannya?" Ruangan itu seakan meledak dalam keheningan. Bina Persada adalah saingan langsung Nusantara Jaya Group. Ibu Maya perlahan berdiri, memandang Pak Bahtiar seolah melihat orang asing. "Pak Bahtiar, Anda menjadi penasihat hukum Nusantara Jaya selama 7 tahun. Apakah perlakuan saya kurang baik terhadap Anda?" Wajah Pak Bahtiar pucat pasi seperti abu. Bibirnya bergetar namun masih mencoba berkilah. "Ibu Ketua, saya cuma hilaf sesaat. Saya terlilit utang di luar. Mereka memaksa saya. Saya tidak bermaksud merugikan perusahaan sampai sejauh ini." Saya menatap pria itu, lalu menatap Pak Kusuma. Mereka menggunakan kata hilaf untuk mendeskripsikan sesuatu yang bisa menghancurkan reputasi saya. Betapa murahnya harga diri orang lemah di mata mereka, hingga hanya karena sebuah utang, sejumlah uang, atau sebuah anggukan, orang lain bisa dijadikan kambing hitam. Ibu Maya tidak berbicara lagi. Beliau berpaling pada Pak Surya. "Saya minta dibuatkan berita acara yang lengkap. Nusantara Jaya akan memberikan seluruh data dan kooperatif dalam investigasi. Khusus untuk Bima, mulai detik ini, semua keputusan pemecatannya dibatalkan. Perusahaan akan meminta maaf secara terbuka setelah dikonfirmasi bahwa dia difitnah." Saya berdiri, berniat mengucapkan terima kasih, namun ketika mendongak, saya bertatapan dengan matanya. Tatapan itu bukan lagi sekadar rasa keadilan dari seorang pemimpin. Ada sesuatu yang bergetar, menyakitkan. Seolah beliau sedang berdiri di depan pintu kenangan yang hanya butuh satu petunjuk lagi untuk didorong terbuka. Beliau menatap kotak kardus saya, lalu matanya terpaku pada cincin plastik biru yang menyembul dari sela-sela buku catatan usang. Tiba-tiba beliau melangkah, mendekat, suaranya parau. "Bima, dari mana kamu dapat cincin itu?" Saya tertegun. Seluruh ruangan mendadak terasa menjauh. Saya menatap beliau,
menatap cincin di jarinya, lalu melihat cincin plastik di dalam kardus saya. Jantung saya serasa diremas oleh sesuatu yang telah lama tertahan. Saya berdiri kaku mendengar pertanyaan Ibu Maya. Tangan saya yang menumpu di ujung kotak kardus mendadak terasa dingin, sebab cincin plastik biru itu bukan sekadar benda yang bisa dijelaskan asal lalu. Itu juga bukan barang yang wajar disimpan oleh orang dewasa selama bertahun-tahun, jika tidak memiliki terikatan dengan luka yang sangat dalam. Dan ketika Ibu Maya menatap cincin itu dengan pandangan nyaris hampa, saya tahu di antara kami bukan lagi sekadar perasaan familiar yang samar. Ada benang yang telah ditarik begitu kencang, hingga hanya dengan satu kalimat tambahan dariku, segala yang terpendam dalam kebisuan selama ini akan meledak di tengah ruang rapat yang dipenuhi banyak orang ini. Saya menunduk perlahan, mengambil cincin itu dari dalam buku catatan tua. Warnanya sudah pudar, tepian plastiknya tergores, dan lem di kelereng kecil itu sudah tak utuh. Namun, saya terus menyimpannya karena itulah satu-satunya bagian dari masa kecil saya yang tersisa. Saya meletakkan cincin itu di telapak tangan, menatap Ibu Maya dengan suara parau. Ini benda yang saya simpan sejak kecil. Ibu Maya melangkah maju setengah langkah. Matanya memerah dengan sangat cepat, begitu cepat hingga beliau sendiri tak sempat menyembunyikannya. Siapa yang memberikannya padamu? Saya menelan ludah dan menjawab terbata. Ibu saya. Ruangan menjadi sunyi. Pak Surya, Mas Dedi, Mbak Rini, Mas Hendra, Dinda, bahkan Pak Kusuma dan Pak Bahtiar yang sedang tersudut, semuanya memandang ke arahku. Tapi pada saat itu, saya hampir tak melihat keberadaan mereka. Di depanku hanya ada wanita bernama Maya. Wanita yang mengenakan cincin dengan batu biru kecil di jarinya. Wanita yang pernah berkata kepada anak lelakinya yang berumur 4 tahun, bahwa ia harus mengingat nama ibunya. Orang yang melangkah ke dalam hujan, meninggalkan kekosongan di hatiku selama 19 tahun. Ibu Maya menutup mulutnya seolah berusaha menahan isak tangis. Ia menatap cincin di tanganku, lalu beralih menatap cincin miliknya sendiri. Bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku melihat kakinya sedikit gontai. Dinda buru-buru memeganginya, tapi beliau menepis pelan. Pandangannya tetap terpaku tanpa berkedip. Beliau berbisik nyaris, tanpa suara. Apa kamu masih ingat nama ibumu? Pertanyaan itu seperti sayatan pisau yang menusuk langsung ke ingatan paling dalam. Seumur hidup, aku menunggu pertanyaan ini. Nama itu kuucap dalam doa pada ribuan malam yang gelisah. Takut suatu saat aku lupa suaranya, lupa wajahnya, lupa satu-satunya jejak yang menuntunku pulang. Aku menatapnya, air mataku tak tertahan lagi mengalir. Tapi aku tetap berusaha mengatakannya dengan jelas. Nama ibu saya, Maya. Dulu, ibu menggendong saya berlari menembus hujan di Tanjung Priok. Mengantar saya ke depan panti asuhan, menyuruh saya jadi anak baik dan hidup yang benar. Ibu bilang, suatu hari nanti, ibu pasti kembali menjemput saya. Ibu Maya sempoyongan mundur selangkah, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Cincin di tangannya bergetar seiring napasnya yang terengah. Ia memandangiku, air mata mengalir begitu deras, tanpa teriakan, tanpa isak tangis yang meledak. Hanya tetesan demi tetesan dari wajah yang telah terbiasa keras menghadapi dunia bisnis, namun tak mampu menahan satu kalimat dari masa lalu. Bima, suaranya tercekat. Apa kamu benar-benar Bima? Aku tak langsung menjawab. Kubuka dompet usangku perlahan, lalu mengeluarkan selembar kertas yang telah dilaminating rapi. Itu adalah salinan surat penerimaan anak dari panti asuhan bertahun-tahun yang lalu. Di sana tertera namaku, tanggalnya sudah memudar, dan informasi tentang pengantarnya hanya beberapa baris yang tak lengkap, luntur karena terkena air hujan, tapi nama Maya masih terbaca. Dengan goresan tinta yang tak beraturan, seolah penulisnya pun berat hati, aku menyerahkannya kepada beliau dengan kedua tangan. Saya tidak tahu apa ini cukup membuat ibu percaya. Tapi, saya sudah mencari ibu sangat lama. Ibu Maya menerima kertas itu, dan begitu melihat nama yang tertera, tangisnya pecah. Itu bukan tangis seorang ketua direksi, bukan pula luapan emosi sesaat, wanita kaya raya, melainkan tangis seorang ibu yang telah memenjarakan dirinya dalam penyesalan yang terlampau panjang. Ia mengangkat tangannya, menyentuh wajahku, sangat pelan, seolah takut jika sedikit saja ditekan aku akan menghilang. Bima, anakku, ya Tuhan anakku, hanya dua kata itu, dan seluruh rasa sedihku runtuh. Aku pernah berpikir, saat bertemu ibu lagi, aku akan menanyakan mengapa ia membuangku, mengapa ia tak kembali, mengapa aku dibiarkan tumbuh sendirian di panti asuhan. Tapi di detik saat beliau memanggilku anakku, segala tanya dan amarah musnah. Yang tersisa, hanyalah bocah berumur 4 tahun di dalam diriku,
yang hanya ingin memeluk, ibunya erat-erat. Aku memanggilnya lirih, ibu. Ibu Maya mendekapku. Pelukan itu tak lagi berjarak, tak ada lagi formalitas, tak ada lagi sekat antara ketua direksi dan karyawannya. Ia memelukku seolah ingin membayar 19 tahun yang hilang. Dan aku berdiri di sana, melingkarkan tanganku di bahunya, menghirup aroma lembut dari bajunya. Aroma itu tidak sama persis dengan kenangan masa laluku, tapi tetap membuat hatiku menyadari satu kebenaran. Sederhana, ada orang yang meskipun berpisah hampir seumur hidup, saat bertemu kembali, tetap tahu bahwa ia darah dagingnya. Di dalam ruangan tak ada yang bersuara. Mbak Rini menangis entah sejak kapan. Mas Hendra menundukkan wajahnya. Pak Surya terdiam dengan pandangan melembut. Hanya Pak Kusuma dan Pak Bahtiar yang berdiri di sudut ruangan, wajahnya kelabu. Mereka mungkin tak pernah menyangka bahwa orang yang mereka pilih sebagai tumbal justru putra dari ibu ketua yang hilang. Tapi saat itu, aku tak punya waktu memikirkan mereka. Semua ketidakadilan pekerjaan, tuduhan, dan dokumen palsu tersingkir oleh gelombang emosi yang begitu besar ini. Ibu Maya melepaskan pelukannya sedikit, kedua tangannya tetap menggenggam tanganku. Suaranya bergetar hingga kalimatnya terpecah-pecah. Ibu pernah kembali mencarimu, nak. Ibu sungguh kembali. Waktu itu, ibu dikejar-kejar penagih utang. Ibu takut mereka akan mengambilmu, makanya ibu titipkan kamu di panti. Ibu pikir, asalkan ibu bisa mencari uang, melunasi utang, ibu akan menjemputmu pulang. Tapi waktu ibu kembali, mereka bilang kamu sudah diadopsi. Katanya kamu hidup berkecukupan. Keluarga itu tidak ingin ibu muncul dan mengacaukan hidupmu. Aku tertegun. Kata-kata itu seperti angin dingin yang meniup hatiku. Bima tak pernah diadopsi. Bima tinggal di panti sampai umur 17 tahun. Ibu Maya terpaku. Genggaman tangannya mendadak bergetar hebat. Tidak mungkin. Pengurus panti waktu itu bilang begitu pada ibu. Ibu bahkan meninggalkan alamat, uang sumbangan, dan surat untukmu. Tapi setelah itu mereka bilang kamu sudah pergi. Aku menatap ibu, di kepalaku langsung terbayang wajah Ibu Ratna, mantan kepala panti asuhan yang mendadak berhenti saat usiaku 8 tahun. Sejak kecil aku tahu ia sangat tegas, jarang bicara, dan selalu marah tiap kali aku menanyakan tentang Ibu, Bi Inah, pengasuh panti, lebih menyayangiku. Tapi setiap kutanya apa ada yang mencariku, Bi Inah cuma menghela napas, nanti kalau sudah besar kamu akan mengerti. Mungkinkah ada sesuatu yang disembunyikan selama ini? Ibu Maya berpaling pada Dinda. Suaranya masih tercekat, namun perlahan kembali, setajam biasanya. Dinda, hubungi panti asuhan kasih Bunda sekarang juga. Cari berkas anak atas nama Bima belasan tahun lalu. Terutama soal pengurus bernama Ratna yang bertugas menerima anak. Dinda mengangguk tegas. Baik Bu, segera saya laksanakan. Aku menahan tangan ibu dengan lembut. Ibu, urusan itu bisa kita urus nanti. Hari ini ibu masih punya urusan penting dengan perusahaan. Ibu Maya menatapku, air matanya kembali menggenang. Tapi kali ini ada cinta dan rasa bersalah yang mendalam di matanya. Tidak nak. Urusan perusahaan memang harus diselesaikan, tapi urusanmu jauh lebih penting. Ibu sudah kehilanganmu 19 tahun. Ibu tak akan membiarkan siapapun menutupi kebenaran tentangmu lagi. Pak Surya yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara, suaranya berat dan tenang. Ibu Maya, kami turut prihatin atas apa yang menimpa keluarga ibu. Tapi, untuk saat ini, kami harus tetap membuat berita acara mengenai kasus kebocoran data. Meskipun begitu, apabila ada indikasi rekayasa dokumen anak di masa lalu, demi motif keuntungan pribadi, pihak keluarga bisa mengajukan laporan terpisah. Nanti akan kami pandu prosesnya. Ibu Maya mengangguk, lalu menoleh kepadaku, pandangannya meredup seolah takut. Aku akan menghilang lagi. Duduklah di samping ibu. Aku terdiam sedetik, lalu menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Hanya duduk di meja rapat, tapi bagiku, rasanya seperti pertama kali dalam 19 tahun aku kembali ke tempatku yang seharusnya. Ibu Maya terus menggenggam tanganku di bawah meja, sangat kuat. Seperti seorang ibu yang takut kehilangan anaknya lagi jika lengah. Sedikit saja, tapi tepat pada saat itu, telepon Dinda berdering. Ia mengangkatnya, raut, wajahnya perlahan berubah, lalu menatap Ibu Maya dengan ekspresi khawatir. Ibu Ketua, Panti Asuhan Kasih Bunda mengabarkan bahwa berkas asli tahun itu, musnah terbakar dalam insiden gudang 10 tahun lalu. Namun mereka bilang Ibu Ratna masih hidup. Sekarang ia tinggal di panti jompo pinggiran kota, di Depok. Ibu Maya perlahan meremas tanganku. Dan aku sadar, kisah ibu dan anak ini belum usai di pelukan ini. Di balik 19 tahun keterpisahan kami, mungkin ada kebenaran lain yang menunggu untuk diungkap. Ketika Ibu Ratna menyebutkan bahwa orang yang memberinya uang tahun itu terkait dengan suami pertama ibu, kulihat tangan ibu yang menggenggamku mendadak
sedingin es. Sangat dingin hingga aku harus menoleh padanya. Sebab sebelumnya, walau penuh emosi, kesedihan, dan setelah melewati pagi yang penuh gejolak di kantor, ibu masih bisa menjaga ketenangan layaknya orang yang terbiasa menghadapi rintangan. Tapi kali ini, satu kalimat lemah dari wanita tua di kursi roda itu cukup membuat wajah ibu memucat, matanya membelalak, dan bibirnya terkatup rapat. Seakan sebuah luka lama yang baru saja tak sengaja tersentuh. Dengan kasar, kamar kecil di panti jompo itu begitu sunyi. Sampai-sampai suara kipas angin di langit-langit yang berputar terdengar sangat jelas. Di luar jendela, pekarangan bermandikan sinar mentari. Beberapa lansia sedang duduk berjemur di bawah naungan bunga bugenvil. Semuanya terasa begitu damai. Tapi di dalam ruangan ini, masa lalu sedang bangkit dari endapan yang keruh. Ibu menatap Ibu Ratna, suaranya serak, jelaskan dengan jelas. Siapa orang itu? Ibu Ratna menunduk, tangannya yang keriput mencengkeram erat selimut tipis di lututnya. Ia tak berani menatap ibu apalagi menatapku. Beberapa saat kemudian, barulah ia bicara pelan, saya tak tahu nama aslinya. Waktu itu, ia hanya bilang, keluarga dari pihak mantan suami ibu. Katanya, kalau anak ini masih di dekat ibu, hidup ibu tidak akan bisa maju. Ia bilang ibu sedang dikejar utang. Kalau, suatu saat ibu menjemput anak ini, kalian berdua hanya akan mati menderita. Ibu tertawa getir, tapi tawa itu tak menyiratkan kegembiraan sama sekali. Terdengar seperti helaan napas yang patah di dada. Lalu Ibu Ratna percaya, Ibu Ratna menangis terisak. Saya serakah, Bu Maya. Saya tak berani bilang saya melakukan itu demi kasihan. Saat itu panti asuhan butuh dana. Anak saya di kampung sakit keras. Orang itu memberi saya 50 juta rupiah dan berjanji akan mengirimi uang tiap bulan untuk biaya anak-anak panti. Saya menutup mata dan melakukan kesalahan. Uang 50 juta rupiah pada 19 tahun yang lalu adalah jumlah yang sangat besar. Mendengarnya membuat dadaku terasa berat. Ternyata, masa kecilku, malam-malam, menunggu ibu, pertanyaan-pertanyaanku yang dijawab dengan gelengan dingin. Semuanya ditukar dengan segepok amplop uang. Aku tak ingin membenci wanita tua, renta yang gemetar di hadapanku, tapi aku tak bisa pura-pura tak merasakan sakit. Ada kesalahan yang baru diakui setelah pelakunya menua dan melemah, seolah pengakuan itu akan meringankan dosa mereka. Tapi, pihak yang menanggung, akibatnya telanjur kehilangan seluruh masa kecilnya. Ibu meremas tanganku makin kuat, seolah takut aku tak sanggup mendengarnya. Iya, bertanya lagi, setelah itu saya kembali ke panti. Ibu bilang, anak saya sudah diadopsi. Ibu bahkan memberi kertas palsu, mengatakan bahwa keluarga angkatnya sudah pindah ke Kalimantan. Apa itu juga rencananya? Ibu Ratna mengangguk, air mata jatuh di kerutan pipinya. Benar, mereka yang menyiapkan dokumen itu. Mereka bilang asalkan ibu percaya anak ini hidup dengan baik, ibu tak akan mencarinya lagi. Saya pun berpikir, saya membodohi diri saya sendiri bahwa itu lebih baik untuk anak ini. Karena ibu waktu itu miskin, banyak utang. Semua orang bilang ibu tak akan mampu menghidupinya. Ibu berdiri tersentak, suaranya bergetar menahan pedih. Tidak ada yang berhak memutuskan apa saya bisa menghidupi anak saya atau tidak. Ibu Ratna makin menunduk, menangis tanpa suara. Sementara aku menatap ibu. Untuk pertama kalinya, dalam hatiku tak ada lagi tanya kenapa ia membuangku. Karena, kulihat jelas, wanita ini pun dirampas anaknya, sama seperti aku dirampas ibuku. 19 tahun lamanya, aku mengira hanya aku yang berdiri menunggu di gerbang. Ternyata di tempat lain, ibu juga pernah berdiri di depan pintu yang tertutup, memeluk sebuah kebohongan, dan hidup dalam penyesalan setiap hari. Ku panggil ibu dengan lembut. Ibu menoleh padaku, hanya dengan satu panggilan. Itu, matanya memerah lagi. Aku bangkit, berjalan menghampirinya, meletakkan tanganku di pundaknya, layaknya anak yang telah dewasa mencoba menopang ibunya, agar tak hancur dihantam masa lalu. Ibu, jangan menyalahkan diri sendiri. Bima ada di sini. Ibu menatapku, bibirnya bergetar, lalu ia mengangguk. Tapi aku tahu, perasaan seorang ibu takkan mudah memaafkan dirinya sendiri. Orang luar mungkin bisa bilang tidak apa-apa, mungkin bilang semua sudah berlalu. Tapi bagi ibu, 19 tahun tanpa anaknya adalah utang yang tak bisa ditebus dengan kalimat penenang. Ibu kembali duduk, nadanya lebih rendah namun makin tajam. Seperti apa ciri-ciri orang itu? Coba ingat lagi. Tinggi atau pendek, tua atau muda, logat, bahasanya, naik kendaraan apa ia menyebut seseorang? Ibu Ratna memejamkan mata, memeras kepingan memori yang sudah berdebu. Pria itu, berumur sekitar 40-an tahun, memakai kemeja putih, jam tangan emas. Logat, bahasanya biasa, seperti orang Jakarta, bicaranya pelan, tapi seperti orang yang terbiasa memberi perintah.
Ada bekas luka kecil di dekat alis kanannya. Waktu, tanda tangan dokumen. Saya lihat di tasnya ada kartu nama. Seingat saya ada nama, Wirawan, tapi saya kurang yakin. Ibu seperti tersambar petir. Ia mundur selangkah, berpegangan pada sandaran kursi. Wirawan. Aku menatap ibu, apa ia kenal orang itu? Ibu tak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela. Tatapannya menerawang, terseret jauh ke masa silam. Setelah beberapa saat, barulah ia berucap lirih. Wirawan itu, kakak dari suami pertama ibu. Aku terdiam. Sejak tahu aku punya ibu, aku sudah menyiapkan mental mendengarkan masa lalunya. Tapi tak kusangka cerita ini berbelok sekelam ini. Ibu bercerita, perlahan, bahwa tahun itu, ia menikah dengan pria bernama Hendrawan, putra kedua, dari keluarga pengusaha ternama di Jakarta, namun pernikahan itu tak bahagia, karena keluarga suaminya memandang rendah asal-usul ibu yang miskin. Pak Wirawan, kakak iparnya, adalah pengelola keuangan keluarga, yang menganggap ibu, menikahi adiknya hanya demi harta. Saat ibu mengandungku, keluarga suaminya, terus menaruh curiga. Sementara Pak Hendrawan tak berdaya melindungi istri dan anaknya. Setelah percekcokan besar, ibu membawaku pergi. Tak lama kemudian, Pak Hendrawan meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Utang-utang bisnis mendiang, suaminya ditimpakan pada ibu, membuatnya dikejar penagih utang hingga tak punya jalan keluar. Aku mendengarnya dan hatiku bergemuruh. Ternyata sebelum hujan deras malam itu, ada kehidupan yang sama sekali tak ku ketahui. Aku tak hanya anak yang dititipkan, ibunya ke panti karena melarat. Aku adalah anak yang sengaja disingkirkan oleh satu sisi keluarga untuk melindungi harta, nama baik, atau rahasia yang lebih gelap. Ibu Ratna dengan suara bergetar menambahkan. Setelahnya, saya dengar orang itu bicara. Ia bilang anak ini tak boleh kembali. Karena kalau ia kembali, harta, warisan Pak Hendrawan akan punya pewaris sah. Ibu berbalik tajam. Apa kata Anda? Ibu Ratna mengangguk ketakutan. Saya cuma mencuri dengar. Saya tak tahu benar, salahnya. Tapi setelah ibu pergi, pernah sekali orang itu datang berpesan, kalau suatu saat ibu mencari lagi, suruh saya bilang anak ini sudah diadopsi ke tempat jauh. Jangan sampai ibu bertemu dengannya. Ibu memejamkan mata. Air mata jatuh, namun suaranya anehnya terdengar sangat tenang. Jadi, tak cuma memisahkan ibu dan anak, mereka juga mau merampas hak waris anak saya. Aku menatap ibu, Bima tak butuh harta apapun. Ibu menatapku dengan sorot mata penuh kasih namun perih. Ibu tahu nak, ini bukan perkara uang. Masalahnya adalah, mereka memakai keserakahan untuk merampas 19 tahun hidup kita berdua. Kalau hari ini ibu diam, ibu bukan cuma berdosa padamu, tapi juga pada anak usia 4 tahun yang berdiri menembus hujan, menanti ibunya. Kalimat itu menyesakkan dada. Aku tak bicara lagi, karena aku sadar ini bukan lagi soal menuntut warisan atau membalas dendam masa lalu. Ini soal mengembalikan kebenaran untuk hidup seseorang. Ibu menoleh pada Dinda yang berdiri di pintu, bersuara sangat lugas. Dinda, suruh orang cari keberadaan Pak Wirawan, kakaknya Pak Hendrawan sekarang. Periksa juga data harta Pak Hendrawan setelah ia meninggal, terutama soal hak waris putranya. Dinda mengangguk. Siap, saya kerjakan. Ibu Ratna tiba-tiba memanggil pelan, Bu Maya, saya minta maaf. Saya tahu maaf, tak ada gunanya sekarang. Tapi saya sungguh menanggung dosa ini seumur hidup. Ibu memandangnya lekat, di matanya ada amarah, ada pedih, tapi ia tak melontarkan kata-kata kejam. Anda berutang maaf pada anak saya, bukan pada saya. Ibu Ratna menatapku, air mata bercucuran. Bima, ibu minta maaf nak, ibu salah. Besar waktu itu, aku menatap wanita renta itu. Hatiku sakit tapi aku tak mau menyimpan dendam. Lagi, aku hanya menjawab, saya tak bisa bilang tidak apa-apa, karena kalau tidak apa-apa, takkan hilang 19 tahun hidup saya. Tapi saya harap, mulai hari ini Ibu Ratna tak menyembunyikan apa-apa lagi. Ibu Ratna mengangguk berulang kali, lalu dengan gemetar menunjuk lemari kecil di samping ranjangnya. Di dalam situ ada buku catatan lama. Saya menyimpannya, karena takut suatu hari kena karma. Di situ ada tanggal, jumlah uang, dan nomor telepon orang itu. Aku melangkah membuka lemari. Di bawah tumpukan pakaian lusuh, ada buku catatan, bersampul cokelat yang sudah menguning. Aku mengambilnya, rasanya seperti memegang sepotong bukti dari masa laluku sendiri. Ibu berdiri di belakangku, napasnya berat. Saat aku membuka halaman pertama, tulisan di sana membuat sekujur tubuhku membeku. Tanggal 17 bulan XX, menerima dari Pak Wirawan sejumlah 50 juta rupiah. Permintaan, putus kontak antara Maya dan anak Bima. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Aku terdiam, menyadari bahwa dari detik ini, pertemuanku dan ibu telah beralih ke pertarungan baru, yang tak bising namun pasti akan membuat banyak orang membayar harganya.
Sejak meninggalkan panti jompo, ibu nyaris tak bicara. Ia duduk di kursi belakang di sebelahku, kedua tangannya memeluk buku catatan bersampul coklat pudar itu, seakan bila ia melonggarkan pelukannya, benda di tangannya akan musnah. Aku hanya menatap barisan mobil di luar kaca jendela yang melaju ke arah berlawanan, dengan perasaan yang terus berkecamuk. Selama 19 tahun, kupikir aku hanya mencari seorang ibu, tapi ketika ketemu, aku menyadari di balik perpisahan, itu bukan hanya nasib buruk, melainkan jaring laba-laba kebohongan dan rencana kotor manusia. Dan yang paling mengerikan adalah, itu semua tak datang dari orang asing. Dinda duduk di kursi depan, ponsel terus tertempel di telinganya. Setelah hampir 20 menit bertelepon, ia menoleh ke belakang. Ibu ketua, saya sudah menemukan alamat Pak Wirawan sekarang. Ibu menoleh. Beliau saat ini menetap di rumah pribadi di kawasan Pondok Indah, jarang keluar rumah beberapa tahun terakhir. Namun catatan propertinya masih mencantumkan banyak perusahaan lama milik keluarga Pak Hendrawan. Ibu diam sejenak, lalu bertanya, lalu bagaimana dengan mantan pengacara Pak Hendrawan? Dinda menatap layar ponselnya lagi, agak terkejut. Ada satu hal yang cukup ganjil. Apa itu? Pengacara pribadi Pak Hendrawan adalah Pak Chandra, tapi sekitar 15 tahun lalu, ia mendadak mengundurkan diri, lalu pindah ke Bogor. Catatan menunjukkan bahwa, selama bertahun-tahun ia pernah 3 kali mengajukan permohonan pencarian ahli waris sah untuk sebuah aset yang disegel. Tapi permohonan itu selalu ditarik kembali di tengah jalan. Aku menoleh pada Dinda. Aset apa? Dinda menggeleng. Tidak dijelaskan secara spesifik. Ibu memandang keluar jendela, matanya sendu. Aku tahu di kepalanya kini, bermunculan banyak hal yang tak pernah ku ketahui. Orang bilang orang tua lebih cepat melupakan masa lalu, tapi nyatanya, luka yang paling perihlah yang bertahan paling lama. Mobil berbelok ke jalan besar, melaju 20 menit lagi lalu berhenti di depan rumah. Megah 3 lantai yang tersembunyi di balik pohon palem tinggi. Pagar besi hitam, sedikit terbuka, di pekarangan ada kolam ikan kecil dan beberapa pohon bonsai, yang dipangkas rapi. Kelihatannya damai dan mewah. Tapi entah kenapa aku merasa, hawa yang dingin. Ibu turun lebih dulu, aku berjalan di sampingnya. Kali ini ia berinisiatif, memegang tanganku. Bukan seperti di ruang rapat yang takut kehilanganku, melainkan genggaman erat seorang ibu yang menuntun putranya untuk menuntut kembali apa yang menjadi haknya. Pembantu mempersilakan kami masuk ke ruang tamu. Aroma teh tercium di udara, TV menyala kecil, dan terdengar suara kicauan burung dari luar. Segalanya tenang, lalu dari arah tangga, terdengar langkah kaki yang lambat. Pria paruh baya, dengan uban di separuh rambutnya, mengenakan kemeja putih lengan panjang, turun ke bawah. Umurnya sekitar 60-an, tubuhnya kurus, wajahnya kelihatannya ramah. Kalau dilihat sepintas, tapi ada bekas luka kecil di dekat alis kanan memanjang. Ke bawah, kulihat langkah ibu terhenti. Itu bekas lukanya yang disebut Ibu Ratna. Pria itu membawa cangkir teh dan berkata, Maya, sudah lama sekali kamu tidak ke sini. Namun belum usai kalimatnya, tatapan pria itu berserobok denganku. Prang, cangkir teh di tangannya jatuh hancur ke lantai. Suara pecahan bergema, tajam. Ia berdiri terpaku, matanya membelalak, bibirnya gemetar. Secara refleks, ia mundur selangkah, seakan baru saja melihat orang yang tak semestinya ada. Ibu menatapnya tajam. Kenapa Anda kaget? Pak Wirawan tak menjawab. Ia menatapku tanpa berkedip, wajahnya kian memucat. Saya tak paham maksudmu. Ibu mengeluarkan buku catatan tua dari tasnya, lalu meletakkannya di atas meja. Benar-benar tidak paham? Pak Wirawan menunduk melihatnya. Hanya 1 detik. Wajahnya seketika pasi. Aku duduk mengamati semuanya. Orang yang berbohong biasanya mencoba menatap lurus ke mata orang lain untuk membuktikan ia tenang. Tapi ia tak lagi berani memandang ibu. Ibu berkata perlahan, 19 tahun yang lalu, Anda memberi uang pada Ratna agar memutus hubungan antara saya dan putra saya. Tidak. Saya belum bertanya, bentak ibu. Pak Wirawan terdiam. Ibu menatapnya dengan tatapan yang sejak pertemuanku dengannya tak pernah kulihat. Tidak marah, tidak menangis, tapi dingin. Sangat menakutkan. Mas, Hendrawan sudah meninggal, dan saya kehilangan anak saya. 19 tahun ini saya hidup bagaikan mayat hidup. Sebenarnya apalagi yang Anda sembunyikan? Pak Wirawan duduk di kursi, tangannya gemetar. Ia menunduk lama sekali lalu, mendadak tertawa. Tawa getir yang lebih menyakitkan dari tangisan. Maya, ada hal-hal yang lebih baik tak usah kamu ketahui. Ibu menggebrak meja dengan keras. Saya harus tahu. Pak Wirawan mendongak menatapku, lalu menatap ibu. Sorot matanya kini tak ada lagi penolakan, hanya kelelahan. Ia menghela napas. Kalau kalian sudah datang ke sini, saya tidak akan menutupinya lagi. Ia berdiri, berjalan ke lemari buku besar menempel dinding. Tangannya yang gemetar menarik laci rahasia di bagian bawah,
mengambil sebuah map amplop coklat kusam, dan meletakkannya di depan ibu. Semuanya ada di sini. Ibu memandangi amplop itu, aku menatapnya juga. Entah kenapa jantungku berdegup makin kencang. Firasatku berkata bahwa isinya bukan cuma kertas, melainkan jawaban atas 19 tahun yang lalu. Ibu memandangi map amplop kuning kusam di atas meja, tapi tak langsung membukanya. Sebab di sepanjang hidupnya, mungkin ia telah mengalami terlalu banyak luka untuk mengerti bahwa selembar kertas yang tipis bisa menghancurkan sisa umur seseorang. Aku duduk di sebelahnya, tanganku otomatis mengepal, mataku tertuju pada tali pengikat amplop yang usang. Kalimat Pak Wirawan terngiang-ngiang. Semuanya ada di sini, seolah kalau kubuka, 19 tahun yang hilang, kematian ayah, kemiskinan ibu, dan masa kecilku di panti asuhan, semuanya akan terjawab. Pak Wirawan duduk di seberang. Bahunya merosot, rautnya menua dalam hitungan menit. Ia tak lagi terlihat seperti dalang yang memanipulasi semuanya, tapi seperti orang yang menanggung rahasia terlalu lama, sampai-sampai rahasia itu menggerogotinya sendiri. Ibu perlahan membuka tali pengikat itu. Di dalamnya ada beberapa lembar fotokopi, sertifikat tanah, salinan buku nikah ibu dan Pak Hendrawan, surat dalam amplop usang, dan sebuah surat wasiat dengan tanda tangan ayahku. Aku tak pernah bertemu ayah. Nyaris tak ada orang yang membicarakannya dengan baik kepadaku. Tapi saat kulihat nama Hendrawan di atas kertas itu, dadaku sesak, seolah darah dagingku yang tertidur baru saja dibangkitkan terlambat. Ibu memegang surat wasiat itu, tangannya bergetar hebat. Ia membacanya pelan, dan kian pucat. Di dalamnya, ayah menyerahkan seluruh harta pribadi miliknya, untuk istrinya, Maya, dan anak laki-lakinya, Bima. Meliputi saham di perusahaan, keluarga, sebuah rumah lama di Menteng, serta sejumlah uang yang dideposito, hingga aku berumur 20 tahun baru bisa dicairkan. Aku menatap ibu, lalu menatap Pak Wirawan. Kalau ada surat wasiat ini, kenapa saya dan ibu tidak tahu? Pak Wirawan menunduk, suaranya serak, karena saya yang menyembunyikannya. Ibu mendongak tajam. Anda yang menyembunyikannya, pria itu mengangguk pelan. Waktu Hendrawan meninggal, sayalah yang memegang berkas-berkas. Waktu itu perusahaan keluarga sedang terjerat utang besar, kondisi rumah kacau. Kalau saham Hendrawan dialihkan ke kamu dan anakmu, saya akan kehilangan kendali atas aset. Orang tua saya saat itu lebih percaya pada saya ketimbang siapapun. Saya bilang ke semua orang bahwa Hendrawan tak sempat meninggalkan apa-apa, lalu diam-diam memindahkan asetnya ke perusahaan atas nama saya. Ibu berdiri tersentak, suaranya tercekat amarah. Hanya demi harta, Anda tega memisahkan ibu dan anak? Pak Wirawan memejamkan mata, air matanya jatuh. Awalnya saya hanya mau mencegah kamu kembali ke rumah keluarga karena takut kamu menuntut hak anak itu. Tapi, setelah saya dengar kamu menitipkannya ke panti asuhan, saya pikir itu kesempatan agar semuanya lenyap. Saya kasih uang ke Ratna, suruh dia bohong padamu bahwa Bima sudah diadopsi. Saya pikir semuanya akan selesai di situ. Mendengar kata demi kata, hatiku perih membeku. Ia memakai kata lenyap untuk diriku. Anak 4 tahun yang tak tahu apa-apa selain menunggu ibu. Ada orang, serakah yang tak lagi memandang orang lain sebagai manusia. Mereka cuma melihat nama di selembar kertas, pembagian warisan, ancaman yang harus disingkirkan. Ibu memegang amplop surat usang, dengan tulisan pudar berbunyi, untuk Maya dan putraku. Ia membuka surat itu, baru membaca beberapa baris tangisnya langsung pecah. Aku menerima kertas itu darinya. Dalam surat, ayah memohon maaf karena tak bisa melindungi kami dari keluarganya. Jika terjadi sesuatu padanya, ibu harus membawaku pergi menjauh dari keluarga itu, tapi jangan sampai aku tumbuh dewasa tanpa tahu bahwa ayahku menyayangiku. Ia juga berpesan bahwa di laci, rahasia meja kerjanya ada dokumen lengkap untuk melindungi kami, dan satu-satunya orang yang bisa dipercaya adalah pengacara, Pak Chandra. Aku menatap Pak Wirawan. Lalu kemana Pak Chandra? Pak Wirawan menghindari pandanganku. Chandra menemukan surat wasiat itu, dia sempat mencarimu Maya, tapi saya halangi. Lalu saya gunakan kenalan untuk menekan dan memecatnya, hingga ia pindah. Ibu terdiam, segala penderitaan bertahun-tahun tampak nyata di depannya. Mas, Hendrawan sudah berusaha melindungi kami, tapi Anda malah membuat saya yakin kalau saya tidak punya apa-apa lagi selain harus kabur. Pak Wirawan menutup wajahnya. Saya tahu saya salah. Saya tahu, tapi pengakuan itu sudah sangat terlambat. Terlambat hingga seorang anak tumbuh dewasa tanpa ayah ibu. Terlambat hingga ibu yang jatuh melarat bisa bangkit, menjadi ketua direksi raksasa bisnis, tapi hatinya memiliki ruang kosong yang mengerikan. Aku berdiri menatapnya. Suaraku tak meninggi, tapi tiap kata jatuh sangat berat. Anda tak cuma mengambil harta, Anda merampas ayah saya, merampas anak dari ibu.
saya, dan merampas 19 tahun hidup kami. Pak Wirawan gemetar. Di saat itu, Dinda menerima telepon lalu bergegas masuk dengan raut wajah tegang. Ibu Ketua, saya baru bisa mengontak Pak Chandra. Ia masih hidup dan tinggal di Bogor. Ia bilang, kalau Bu Maya masih hidup, temui ia. Secepatnya karena ia masih menyimpan surat wasiat asli dan satu rekaman audio terakhir dari Pak Hendrawan. Ibu nyaris tak bisa bernapas. Rekaman apa? Dinda menatapku lalu menatap ibu. Pak Chandra bilang, rekaman itu tentang kecelakaan Pak Hendrawan. Ruangan hening seketika. Pak Wirawan tiba-tiba mendongak, wajahnya pucat pasi. Tidak, Chandra masih menyimpan barang itu? Ibu menoleh padanya, tatapan setajam sembilu. Apa yang baru saja Anda bilang? Pak Wirawan tergagap. Tidak, saya tak bilang apa-apa. Tapi sudah terlambat. Kepanikannya sudah membongkar semuanya lebih dari pengakuan apapun. Ibu berjalan ke depannya. Kecelakaan Mas Hendrawan saat itu tidak sesederhana kecelakaan biasa, kan? Pak Wirawan menunduk tak berani menatap ibu. Kulihat tangan ibu gemetar. Aku buru-buru memeganginya. Kali ini, tak ada lagi air mata, semuanya sudah kering, tergantikan oleh duka sedingin es. Bima, kita temui Pak Chandra. Sebelum keluar dari rumah mewah itu, aku menoleh ke belakang melihat Pak Wirawan. Ia merosot di kursinya, kedua tangan memegang kepalanya, persis seperti bangunan tua yang runtuh akibat menahan bebannya sendiri. Tapi aku tahu, kalau kematian ayah benar-benar direkayasa, maka keruntuhannya hari ini barulah permulaan. Mobil melaju meninggalkan rumah megah itu saat mentari mulai condong ke barat. Ibu duduk di sebelahku, tangannya masih memegang erat surat dari ayah, matanya menatap lurus ke depan. Aku sadar mulai detik ini, pencarian ibu telah berubah menjadi tuntutan keadilan untuk ayah, untuk ibu, dan untuk anak bernama Bima, yang pernah sengaja dilenyapkan oleh sebuah keluarga kaya raya. Mobil melaju meninggalkan perbatasan Jakarta menuju Bogor di sore hari ketika langit mulai berubah menjadi kuning keemasan. Cahaya senja membalut kaca jendela, seolah kabut tipis. Sementara itu, ibu duduk di sampingku, tangannya mendekap, erat surat dari ayah, seolah mempertahankan suara terakhir dari orang yang telah pergi. Sepanjang perjalanan, ibu nyaris tak bicara. Ia hanya sesekali menoleh, menatapku cukup lama, lalu kembali memandang keluar jendela. Mungkin ia takut, bila membuka mulut, kenyataan baru yang diungkap akan mengoyak hatinya sekali. Lagi, hanya dalam satu hari singkat, ia menemukan anaknya kembali, mengetahui anaknya ditukar dengan kebohongan, mendapati mendiang suaminya mewariskan perlindungan, dan kini harus berhadapan dengan fakta bahwa kematian suaminya, Pak Hendrawan, mungkin bukan kecelakaan lalu lintas biasa. Aku juga diam. Bukan karena tak ada yang ingin diucapkan, tapi terlalu banyak beban yang bertumpuk. Saking banyaknya, orang yang sudah terbiasa memendam. Seperti diriku pun merasa dadaku teramat sesak. Dulu aku kira asalkan bisa bertemu ibu sudah cukup, asalkan aku tahu ibu tak melupakanku, itu cukup. Tapi, nyatanya, hidup manusia seringkali tak berhenti pada batas kata cukup. Kebenaran yang lama terkubur, saat dibongkar, bukan cuma memulihkan keadilan yang hidup, melainkan juga kehormatan mereka yang telah berpulang. Kami sampai di Bogor saat hari telah beranjak malam. Rumah Pak Chandra berada di sebuah gang kecil dengan pohon pinang di depan gerbang. Tidak megah, tak berlebihan, tapi sangat bersih dan tenang. Pria yang membuka pintu itu berumur sekitar 70 tahunan. Kurus, berambut putih, kacamata bingkai hitam, berwajah teduh namun sorot matanya masih tajam bersinar. Melihat ibu, ia berdiri terdiam lama, lalu melepas kacamatanya dan mengusap mata, suaranya parau, Bu Maya, akhirnya ibu datang juga. Ibu menunduk hormat. Pak Chandra, bagaimana kabar Bapak selama ini? Pak Chandra menatap ibu, lalu beralih padaku. Matanya lama terpaku pada wajahku, seperti tengah memandangi bayangan orang lain. Ia melangkah maju, meletakkan tangannya di pundakku, suaranya bergetar. Kamu Bima, kan? Sangat mirip ayahmu. Apalagi bagian matanya, hanya kalimat itu, dan hatiku tersentuh dalam. Seumur hidup tak ada yang pernah bilang aku mirip ayah. Aku sering berkaca, menanyakan pada bayanganku di mana mirip ibu, di mana mirip ayah, tanpa jawaban. Sekarang, orang yang mengenal ayahku memberitahunya, tiba-tiba ayah bukan lagi sekadar nama di atas kertas, tapi seakan ia berdiri dekat denganku. Pak Chandra mempersilakan kami masuk. Di atas meja sudah ada kotak kayu kecil, bersanding dengan teko teh panas yang mengepul. Ia berkata, saya tahu suatu hari nanti ibu pasti datang. Hanya tak mengira selama ini. Ibu duduk, suaranya serak. Bapak tahu soal wasiatnya. Pak Chandra mengangguk. Saya yang membuatkan wasiat untuk Pak Hendrawan. Sebelum beliau meninggal, ia berpesan, kalau ada apa-apa, saya harus menyerahkan semua surat ini pada ibu dan Bima.
Tapi belum sempat diserahkan, kecelakaan itu terjadi. Setelah pemakaman, Pak Wirawan menyuruh orang merampas seluruh dokumen di kantor saya. Saya berhasil menyelamatkan berkas asli karena menyimpannya di rumah. Tapi waktu saya mencari ibu sudah menghilang. Dan panti asuhan bilang Bima diadopsi orang. Saya curiga ada rekayasa. Tapi waktu itu Pak Wirawan memberi tekanan luar biasa yang membuat saya dipecat, keluarga juga diancam. Jadi saya terpaksa pergi dan hanya memendam berkas ini. Ibu memejamkan mata. Lalu, tentang kecelakaan Mas Hendrawan? Pak Chandra diam sejenak, lalu membuka kotak kayu itu. Ia mengeluarkan alat, perekam kaset tua, sebundel berkas investigasi laka lantas yang sudah menguning, dan amplop yang disegel. Ia menaruhnya di hadapan ibu, bicara pelan. Sehari sebelum wafat, Pak Hendrawan datang menemui saya. Ia bilang rem mobilnya bermasalah padahal mobil baru keluar bengkel untuk servis berkala. Keluarganya bilang hanya rusak kecil. Ia khawatir ada orang yang berniat jahat padanya. Jadi, ia merekam satu pesan. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Pak Chandra menekan tombol play. Mula-mula cuma desis statis kaset usang, lalu terdengar suara pria, berat, lelah, tapi sangat hangat. Maya, kalau kamu mendengar rekaman ini, berarti aku tidak sempat menjemput ibu dan anak ini. Aku minta maaf. Aku tahu aku lemah, aku tak bisa melindungi kalian di depan keluargaku. Tapi aku tak pernah sekalipun meragukanmu. Apalagi membuang anakku. Bima itu putraku. Kalau ada apa-apa denganku, kamu harus pergi bawa anak kita jauh-jauh sementara waktu. Jangan pernah percaya pada Mas Wirawan. Jangan serahkan kertas apapun pada siapapun kecuali Pak Chandra. Aku sudah wariskan semuanya untukmu dan anak kita. Aku hanya berharap suatu hari Bima tumbuh dewasa. Ia tahu bahwa ayahnya pernah amat sangat menyayanginya. Suara ayah berhenti sedetik, lalu lanjut lagi dengan nada lebih lirih. Aku curiga ada yang mengotak-atik mobilku. Kalau aku tak selamat, tolong, jangan. Biarkan kasus ini tenggelam begitu saja. Kaset berakhir dalam bunyi desis yang panjang. Ibu tertunduk ke meja, menangis sejadi-jadinya tanpa suara. Aku duduk kaku, mataku terasa perih terbakar. Hatiku seperti ada pintu yang dibuka paksa, di mana di baliknya, sosok ayah yang tak pernah kulihat kini menampakkan dirinya. Beliau tak membuangku, beliau tahu aku anak kandungnya. Ia mewariskan segalanya, untuk melindungi kami, dan gara-gara itu pula, ada pihak yang ingin dia mati. Pak Chandra menyodorkan bundel berkas itu ke ibu. Saya tak bisa memastikan siapa pelaku langsungnya, tapi di dalam berkas ini ada bon servis sebelum laka lantas. Tanda tangan yang mengesahkan perbaikan mobil itu adalah Pak Wirawan. Dan, setelah kecelakaan, bengkel itu tutup mendadak, montirnya juga kabur keluar kota. Saya menyimpan kopian datanya karena hal itu terlalu janggal. Ibu mengusap air matanya, nada bicaranya kembali beku. Pak Chandra, apakah Bapak bersedia menjadi saksi di pengadilan? Pak Chandra menatap ibu lalu padaku, lalu mengangguk mantap. Saya menunggu hari, ini sudah hampir 20 tahun. Aku bangkit berdiri, menunduk dalam-dalam ke hadapannya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak, karena sudah menyimpan suara ayah saya. Pak Chandra memegang pundakku. Jangan berterima kasih. Hiduplah dengan baik dan benar, itu yang ayahmu inginkan. Di perjalanan pulang, ibu tak lagi membisu seperti saat berangkat. Ia menggenggam tanganku, menangis sambil menceritakan kenangan kecil soal ayah, bahwa Pak Hendrawan dulu canggung saat menyeduh susu untukku, menggendongku keliling rumah semalaman pas aku demam. Pernah bilang, kelak putranya sudah besar. Ia pasti bakal mengajaknya memancing, mengajari memperbaiki mobil, dan membimbing jadi anak yang baik. Aku mendengarkan, perih tapi juga hangat. Setidaknya malam ini, aku bukan lagi anak tanpa ayah di masa laluku. Saat mobil tiba di Jakarta, Dinda menelepon, memberi info bahwa Pak Wirawan meninggalkan rumahnya, mencoba kabur ke luar negeri malam itu juga. Ibu menatapku, tak ada lagi sorot kelemahan. Bima, ibu tak akan membiarkan dia lari. Aku mengangguk. Kali ini aku sadar, ibu bukan cuma melindungi perusahaannya, bukan melindungi warisannya, tapi menuntut tuntas kebenaran atas segenap keluarga kami. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali hujan mengguyur Jakarta, aku selalu terkenang pada pagi hari itu. Teringat rasanya mendekap kotak kardusku di ruang HRD, diawasi oleh seluruh karyawan bagaikan pengkhianat. Teringat pandangan kejam Pak Kusuma, lembaran surat pemecatan di depan mataku, dan terutama suara ketukan sepatu hak tinggi ibu yang bergema dari ujung koridor. Langkah kaki yang terlambat nyaris 20 tahun itu, pada akhirnya membawaku kembali ke rumah. Seandainya hari itu aku menundukkan kepala, menandatangani kertas itu lalu kabur perlahan, mungkin seumur hidupku aku hanyalah anak pungut yang tak tahu siapa ibunya, seperti apa ayahnya,
dan mengapa aku dihanyutkan nasib dalam kesendirian bertahun-tahun. Setelah semua ini terlewati, aku baru paham satu hal. Di dunia ini ada sesuatu yang bisa dirampas oleh uang, kuasa, maupun keserakahan, namun kasih sayang, keluarga yang sejati tak bisa dihapus siapapun. Orang mungkin bisa menyembunyikan seorang anak dari ibunya selama 19 tahun, menyelimuti fakta dengan dusta, tapi darah daging akan saling mengenali. Asal cinta masih ada, kerinduan masih kuat, dan luka masa silam terus mendera dada, ikatan itu akan kembali mengikat satu sama lain. Ibu selalu berkata, yang paling menyiksa hatinya bukanlah penderitaan masa lalu, melainkan tiap hari ulang tahun anaknya, ia menulis surat namun tak tahu harus dikirim kemana. Sedangkan bagiku, yang paling memilukan bukanlah hidup besar di panti asuhan, tapi setiap malam saat melihat anak-anak lain dijemput pulang ibu. Mereka dan aku terus menanyakan apa salahku sampai aku ditelantarkan. Namun pada akhirnya, aku dan ibu memahami bahwa kesalahannya tidak terletak pada sang bocah yang dibuang, juga tidak pada ibu melarat saat itu, melainkan pada serakah dan egoisnya orang-orang dewasa. Pak Wirawan telah membayar mahal atas segala ulahnya. Pak Kusuma dan Pak Bahtiar pun demikian. Tapi yang paling melegakan hatiku bukanlah menyaksikan mereka terjerat hukum, melainkan nama ayahku kini telah dipulihkan. Ibuku kini terbebas dari siksaan masa lalunya, dan akhirnya aku dapat menegakkan kepalaku, memanggilnya ibu secara seutuhnya. Sekarang, setiap kali pulang dari kantor, kulihat ibu yang setia menanti di bawah cahaya lampu kuning kehangatan rumah kami, aku kembali merasa hidup, menebus tahun-tahun yang dulu hilang. Cuma makan malam biasa, dengan menu ikan, bandeng presto, sayur asem, dan sambal terasi. Namun, untuk seorang anak yang dulunya sebatang kara dan besar dalam kesepian, ini adalah bahagia terbesar dalam hidup. Kupikir dunia ini sungguh ajaib. Seringkali saat manusia terpojok di ujung jalan dan mengira telah kehilangan segalanya, di sanalah takdir membukakan pintu. Yang paling penting, kalau hari itu, aku tak punya nyali untuk berucap, panggilkan ketua dewan direksi untuk turun langsung dan mengurus prosedur pemecatan saya, maka mungkin, aku telah kehilangan ibuku untuk kedua kalinya.